mengambil satu narasi prolog, saya persilakan Pak Judi. Oke, baik. Sebetulnya topik ini tuh ingin menjawab beberapa apologet Muslim yang kadang itu juga japri dan berdiskusi dengan saya begitu, yang agak kebingungan di dalam membedah dan memahami apa sih yang dimaksud dengan dua natur manusia Kristus Yesus, atau yang disebut dengan hypostatic union. Begitu. Jadi ini sebetulnya konten-konten yang saya narasikan bersama dengan Bro Valen. Jadi ini bukan kita tuh mengada-ada begitu ya, buat para viewer ya. Jadi bukan kita ini gabut lalu mengada-ada lalu membuat konten, enggak begitu. Jadi ini kita tuh sesuaikan ya, kita sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh para apologet. Nah, jadi kenapa kok demikian ya? Karena memang kita itu berkolaborasi memang menginginkan bahwa channelnya Bro Valen ini bisa menjadi rujukan bagi para apologet kalau mengalami kesulitan di dalam memahami lawan-lawan debat, itu bisa mengambil rujukan dari sini. Nah, sehingga apa istilahnya, ada sinergi gitu loh antara mereka yang membuat konten dengan para viewer. Terjadi jodoh, maka membuat kontennya Bro Valen ini bisa dinikmati oleh para viewer, dan channelnya Bro Valen itu sedikit demi sedikit juga bisa membesar secara alami. Langsung saja kita kepada judulnya hypostatic union ya, hypostatic union dari pandangan netral ya. Kenapa saya tulis ini dari pandangan netral ya? Karena memang selama ini yang kalian simak itu bukan dari pandangan yang tidak netral. Jadi bukan dari pandangan yang netral. Jadi pandangannya itu sudah tidak netral. Kenapa tidak netral? Karena mereka tuh selalu di dalam memberikan suatu pengajaran begitu ya tentang hypostatic union itu adalah selalu mengacu kepada Konsili Kalsedon. Nah, seperti itu. Jadi sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia itu adalah pandangan dari mereka, dari pihak-pihak homoousios itu yang sering ya menjadi lawan debat para apologet Muslim ya, juga menjadi lawan debat saya sebagai apologet subordinat. Nah, mereka itu sering istilahnya menjelaskan apa itu hypostatic union kepada para kita-kita ini ya, sembari mereka tuh seperti menganggap enteng ya. Menganggap enteng permasalahan ini ya. Saya kasih tahu ya bahwa permasalahan hypostatic union itu tidak enteng. Ya, tidak enteng. Dan tidak terus lalu kemudian mahasiswa STT semester 4 langsung bisa ngerti, enggak. Ya mereka tuh enggak ngerti bro, mereka tuh enggak ngerti apa itu hypostatic union ya. Mereka tuh hanya manggut-manggut dan manut dengan kurikulum yang dipaksakan kepada mereka untuk supaya mereka pahami. Ya, sehingga mereka itu ketika memahami hypostatic union itu bukan dari kemandirian berpikir mereka, tapi mereka istilahnya dijejali dengan doktrin hypostatic union. Nah, coba kita simak ya. Coba nanti saya ini share ya, Bro Valen ya. Saya share. Coba ini pada menit 1:25 ya. Baik. Oke, tunggu dulu. Ya, ini. Oke. Kita share dulu ya. Sorry ini agak lemot ini kalau share ini. Share screen. Share sistem audio. Baik. Share. Kata Yunani yang digunakan adalah hoon, yang berarti being. Ini adalah seorang penafsir mengatakan itu sebuah participle yang ada dalam bentuk present waktu sekarang. Jadi kesimpulannya sekalipun di ayat 14 sudah dicatat bahwa sang logos firman itu sudah menjadi sarx ya, sarx again sudah menjadi daging manusia. Tapi ayat 18 menunjukkan bahwa sang logos itu tetap ada bersama Bapa. Tetap ada di dada Bapa bersama dengan Bapa. Maka itu
menggambarkan sebuah persekutuan yang intim, atau keberadaan yang terus menerus daripada Sang Logos itu bersama Bapa. Dia terus menerus eksis, ada bersama-sama dengan Bapa, sekalipun dia sudah berinkarnasi di ayat 14 tadi. Dan ini tentunya menunjuk kepada kemahaadaan daripada Yesus, kemahahadiran daripada Yesus. Jadi omong kosong kalau Pak Leo mengatakan waktu sudah inkarnasi Yesus sudah tidak di surga lagi, itu melawan Yohanes 1 ayat yang ke-18. Nah, sekalipun manusia Yesusnya terbatas, nah memang ini kita akan masuk lagi ke duwinatur. Mereka ini tidak ngerti duwinatur ya. Saya heran kok seorang Pak Suento Liao, seorang doktor, tidak mengerti hypostatic union. Ini pelajaran dasar sebetulnya. Mata kuliah dasar di STT mungkin ya. Tapi dia tidak paham di sini. Jadi manusia Yesus memang terbatas, dia tidak maha hadir. Tapi kalau kita meninjau dari sisi keilahian, Ya, bisa dibuka mute-nya Pak Jody. Oh baik, sorry. Ini ya langsung mute sendiri ya bro ya kalau udah selesai ternyata baru ngerti. Enggak, saya mute. Kalau dibuka mute-nya suaranya double tadi Pak Jody. Oh gitu, oke paham. Baik. Jadi tadi itu dari apa yang kita simak ya, Saudara Albert Rumampo itu heran. Kenapa kok seorang doktor teologi tidak mengerti hypostatic union? Ya, ini kan pelajaran mata kuliah dasar di sekolah STT begitu. Ya, ini kita ingin sampaikan kepada Bro Albert Rumampo ya. Jadi mereka itu bukan memahami hypostatic union dengan baik, bukan. Tapi karena mereka tuh hanya mengerjakan apa yang diajarkan di dalam STT itu, supaya dapat nilai bagus, lalu mereka mengerjakannya dengan baik, begitu kan. Jadi harus ikut dengan apa yang diajarkan oleh para dosen dan teolog mereka. Nah, coba kalau misalkan hypostatic union itu dipelajari secara netral, ya dari sudut pandang netral ya mereka pasti akan terkejut. Begitu loh. Jadi nggak semudah itu, jadi seseorang itu bisa memahami dui nature Kristus atau yang sesuai dengan konsili Chalcedon. Nah, kenapa demikian ya? Karena memang yang sering kita bahas sama Bro Valen ini ya. Jadi sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia itu menolak silogisme. Begitu. Nah, padahal di dalam Ibrani 2 ayat 17 ya, ia disamakan kita dengan di dalam segala hal. Ibrani 2 ayat 17. Iya kan? Sehingga apa? Hypostatic union ini tidak alkitabiah. Kalau diajarkan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, tidak alkitabiah. Karena di dalam Ibrani 2 ayat 17 ya tertulis bahwa di dalam segala hal ia itu disamakan dengan kita. Intinya apa? 100% manusia. Lalu bagaimana sudut pandang doktrin subordinat tentang hypostatic union? Itu betul ya, kita doktrin triteos atau subordinat juga mempercayai hypostatic union ini. Tapi konteksnya bagaimana begitu kan? Nah, konteksnya yang bagaimana inilah yang dikunci oleh mereka ya, oleh para teolog homoousios ini, sehingga orang-orang yang menyimak pengajaran hypostatic union itu tidak diberi kebebasan untuk memilih. Gitu. Padahal hypostatic union ya, kalau kita urai itu ada 3 sudut pandang ya, 3 sudut pandang. Ya, inilah 3 sudut pandang ini untuk menetralkan ya, untuk menetralkan dari dogma-dogma homoousios itu. Yang pertama itu adalah sudut pandang ya Nestorius. Sudut pandang Nestorius itu ada 2 pribadi di dalam satu manusia Kristus Yesus ya. Itu dari Muscle Knowledge beberapa YouTuber ya. Walaupun saya sebetulnya ya ragu apakah Nestorius mengajarkan demikian. Nah, buat para viewer yang menyimak channel Bro Valen ini, apa sih yang dimaksud dengan 2 pribadi
menjadi satu manusia Yesus Kristus ya. Itu kalau panjenengan ya menyimak film Dragon Ball itu yang menggabungkan dua kekuatan itu, fusion ya itu. Kalian juga bisa klik di Google ya itu. Nah, itulah analogi untuk menjelaskan hypostatic union dari sudut pandang Nestorius. Itu seperti itu ya. Oke, saya ulangi ya. Sudut pandang Nestorius itu adalah dua pribadi ya menjadi satu manusia Yesus Kristus. Itu sudut pandang yang pertama tentang hypostatic union. Lalu yang kedua, sudut pandang yang kedua itu adalah sudut pandang dari teolog homoousios ya. Teolog homoousios itu sudut pandangnya yang mana? Ya, mereka mengambil eksegesis dari Yohanes 1 ayat 14, yaitu hologos sax egeneto. Begitu. Jadi mereka itu juga mendasarkan ada ayat gitu loh. Jadi mereka juga nggak ngarang bebas tentang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Jadi mereka mengambil dari Yohanes 1 ayat 14. Sax, hologos sax egeneto. Itu mengenai pandangan hypostatic union dari teolog homoousios ya, seperti tadi ya. Saudara Albert Romampo itu teolog homoousios. Lalu sudut pandang yang ketiga dari sudut pandang subordinat ya. Itu lebih lengkap atau lebih tota scriptura begitu, atau teks yang lain itu menjelaskan teks yang lainnya. Begitu. Loh, bagaimana itu Pak Jody? Ya, dari sudut pandang sudut pandang subordinat jelas. Ya, sama seperti Yohanes 1 ayat 14, hologos sax egeneto, tetapi ada prosedur yang harus dilalui, yaitu kenosis. Seperti Filipi 2 ayat 7 ya. Filipi 2 ayat 7 tentang kenosis. Jadi ada prosedurnya, sehingga Ibrani 2 ayat 17 ia disamakan dengan kita di dalam segala hal, itu bisa kita tafsir dengan baik. Nah, jadi ada 3 pandangan yang menetralkan sudut pandang homoousios ini. 3 pandangan hypostatic union ini ada 3. Nah, seharusnya para mahasiswa itu diajari 3 sudut pandang ini. Ya, saya tantang kepada saudara Albert Romampo. Apakah berani mengajarkan 3 sudut pandang ini kepada mahasiswa? Loh, kok harus mengajarkan 3 sudut pandang ini? Ya, kalau memang merasa benar, kenapa takut kan? Kalau merasa benar, kenapa takut? Kalau memang doktrin homoousios itu benar, tentu saja sudah pasti para mahasiswa akan memilih doktrin homoousios atau hypostatic union dari homoousios. Toh ya juga sama-sama mengambil eksegesis dari Yohanes 1 ayat 14. Tapi saya rasa ya, menurut saya mereka tidak akan berani untuk mengajarkan hypostatic union itu dari pandangan yang netral. Jadi istilahnya ada 3 sudut pandang diajarkan kepada para mahasiswanya dan dibiarkan para mahasiswa itu memilih satu di antara 3 sudut pandang hypostatic union. Nah, kita kupas sampai sini dulu Bro Valen ya, supaya bisa tuning ya. Bro Valen silahkan menanggapi, atau pihak netizen yang bertanya kita bisa mengupas lebih dalam lagi. Silakan Bro Valen. Ya, cukup menarik ya terkait dengan hipotesis union ya. Mungkin dasar basicnya seperti yang dijelaskan Pak Jody ya. Ada 3 basic ya tentang hipotesis union. Nah, apakah ini pasti akan saya kembalikan kepada para apologet Kristen ya? Apakah mereka juga mengerti terkait masalah hipostasis union ini, Pak Jody? Kenapa? Karena mungkin bagi kita ini menjadi salah satu terkesan kayak baru dengar gitu loh Pak Jody terkait masalah hipostasis union. Tapi kalau para istilahnya mahasiswa yang dia bersekolah tinggi teologi, mungkin istilah ini nggak awam bagi mereka gitu. Tetapi banyak dari apologet Kristen juga mungkin saya rasa awam dengan perkataan seperti yang Pak Jody sampaikan ya, terkait dengan hipostasis union gitu. Dan apakah hipostasis union ini juga berdasarkan otoritas dari tradisi-tradisi Bapak Gereja, Pak Jody? Bisa diterangkan lebih jauh?
Baik, jadi kalau kita merunut ya istilah ini itu memang dari Konsili Kalsedon. Iya. Jadi Konsili Kalsedon itu mengkompromikan ya. Jadi ceritanya begini ya, di dalam Konsili Efesus terjadi perdebatan yang sangat sengit ya antara Uskup Nestorius dan Cyril. Di mana Nestorius itu menganut Kristologi Antioquia ya, Kristologi Antioquia. Lalu kemudian Cyril itu menganut Kristologi Alexandria. Nah, ini juga ya kembali lagi ya kalau panjenengan menyimak debat saya dengan Joker swasta yang dia itu apa ya istilahnya tuh membidat-bidatkan subordinat ya, mereka si Joker ini kualat ini. Si Joker ini kualat ini ya. Kristologi Antioquia ya, di mana orang Kristen itu pertama kali disebut namanya tuh Kristen itu subordinat, Bro Joker ya. Ya, kalau nggak percaya cobalah ini saya coba share ya ini ya Bro Palen ya. Ini saya dari channelnya Katolik ini malah ini Bro Palen ini. Jadi istilahnya tuh ini memang Bro Joker swasta ini kurang wawasan ini. Nah, sehingga dia tuh nggak ngerti gitu loh. Karena itu maka tidak lama kemudian di situ terlihat ya dari tahun 428 sampai 431 ya di situ ya ceritanya ya. Tetapi ia segera dituduh sebagai bidah karena mewartakan secara publik Kristologi Antioquia. Ya. Kristologi Antioquia yang dimaksud itu adalah yang dianut oleh Nestorius ini. Kemudian pada 22 Juni 431 ya setelah dia diangkat tadi ya hanya 2 tahun kemudian dia diturunkan ya kurang lebih 3 tahun ya dia diturunkan ya 22 Juni 431 ia diturunkan dari takhta oleh Konsili Efesus. Dan juga pada tahun yang sama Theodosius memasukkannya ke pertapaan Santo Eupropio pada tahun 435. Oke. Lalu ia diasingkan. Saya hentikan dulu Bro Valen ya. Jadi kalau kita simak tadi itu dari channel DGA ya, DGA official itu dari Katolik ya. Itu menyatakan bahwa Nestorius itu menganut Kristologi Antioquia. Gitu Bro Valen ya. Loh, artinya apa toh? Artinya Nestorius itu pahamnya subordinat. Gitu loh. Jadi jangan sampai panjenengan ini yang berdoktrin homoousios itu meremehkan doktrin subordinat, Bro, ya. Doktrin subordinat itu adalah doktrin dari bapak-bapak gereja. Itu lebih dahulu dari orang-orang Alexandria, Bro. Ya. Disitulah pertama kalinya ya orang yang percaya Yesus itu disebut Kristen. Di mana? Di Antioquia, bukan di Alexandria. Jadi doktrin subordinat itu lebih dahulu ada dibandingkan dengan doktrin homoousios atau oneness di Alexandria. Ya ini loh orang-orang yang sering meremehkan doktrin subordinat itu nggak boleh memakai Kristen. Lu bagaimana ini? Bagaimana Kristologi Antioquia itu, Nestorius Kristologi Antioquia itu kristologi yang beredar di Antioquia. Ya kristologi subordinat itu yang dibidatkan itu. Gitu loh. Jadi mereka yang suka menganggap rendah doktrin subordinat boleh gitu menganggap rendah, membidatkan itu boleh ya. Tapi ya terus jangan meludahi Bapak Gereja di Antioquia seperti itu. Pak Jody kamu bukan Kristen. Lo tunggu dulu. Kristen pertama kali itu disebut di Antioquia, Bro Joker ya.
Ya, jadi orang-orang Antiokhia yang pertama kali itu adalah berdoktrin subordinat. Ya, itu ditunjukkan dengan data tadi bahwa Nestorius itu memiliki kristologi Antiokhia. Ya, enggak masalah kita itu dianggap beda, dianggap salah, begitu. Yang kita permasalahkan itu ya, jangan sampai gagal paham terhadap sejarah. Gitu loh. Memang orang subordinat tuh kalah memang, kita akui. Yang kalah dianggap beda juga kita mengakui dan kita legowo dengan itu. Tapi jangan panjenengan ini ya ingin membuang kita itu dari kekristenan. Karena menurut sejarah itu kristologi Antiokhia itu memang ada, itu yang dipahami Nestorius. Dan Nestorius itu berpaham subordinat. Nah, dari sini dulu semoga bisa tuning ya, bisa nyambung dulu ini Bro Valen. Nanti kalau lebih dalam lagi akan saya lanjutkan. Dari sini dulu ada pertanyaan atau bagaimana respon Bro Valen? Ya, cukup baik ya. Jadi sesuai dengan alur ya, sesuai dengan alur bahwa pertama kali doktrin itu ada di Antiokhia ya, bukan di Alexandria. Artinya ya seperti narasi yang ada di dalam New Testament bahwa pertama kali Kristen itu disebut di Antiokhia, dan di dalam Antiokhia doktrin itu pertama kali subordinat ya. Jadi cukup masuk akal gitu. Dan kita harus mengerti alur dari sejarah, bagaimana tradisi-tradisi Bapak Gereja membuat satu doktrin, dan itu harus diakui oleh para apologet Kristen yang minim literasi, minim literatur gitu loh. Perbedaan itu bagi saya itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai ada satu sejarah dan kalian mencoba untuk menghilangkan. Mau nggak mau, suka tidak suka, ya, senang tidak senang, maka kalian yang istilahnya pemenang doktrin harus mengakui bahwa pertama kali doktrin itu di Antiokhia dan itu tentang subordinat. Nah, jadi ada satu premis yang mau saya sampaikan. Kenapa sih mereka itu kok seakan-akan mencoba untuk melupakan historical tentang tradisi dan pengajaran Bapak Gereja yang berdasarkan magisterium, ataukah mereka yang nggak tahu, Pak Jody? Ini saya menjadi ambigu gitu loh. Apakah mereka nggak tahu, terus apakah mereka itu sudah tahu dan hendak menghilangkan sejarah tersebut? Nah, seperti itu Pak Jody. Saya rasa tuh begini, ketakutan mereka tuh begini loh Bro Valen. Mereka kan sudah di dalam posisi puncak piramida ya. Jadi kalau kita dekatkan, udah ngetop ya. Udah ngetop, jadi puncak piramida kan begitu. Jadi kalau kita dekatkan kepada sejarah di masa lampau ya, itu ditakutkan para masyarakat itu atau mereka yang menjadi apologet Kristen ini kaget. Loh ternyata zaman dahulu tuh baik Alexandria maupun Antiokhia tuh bergolak dan posisinya imbang. Nah, mereka kaget gitu loh. Jadi kan sama seperti kayak misalkan kita waktu dulu masih puber ya, masih umur ya belasan tahun begitu kan. Tiba-tiba itu di jidat ada jerawat begitu kan. Pagi-pagi ada jerawat segede apa namanya? Istilah kerikil begitulah, anggap aja begitu. Kaget ngaca begitu. Didekati, buset ada jerawat begitu. Kenapa kita kaget? Ya kita karena terkejut kok ada sesuatu yang itu ternyata hal yang tidak cakep-cakep amat gitu loh di dalam diri kita. Ya. Memang di zaman dahulu tuh memang ada pergolakan ya, ada pergolakan antara Alexandria dan Antiokhia. Begitu, antara subordinat dan homoousios atau oneness itu. Di mana Alexandria itu memiliki corak doktrin yang cenderung oneness. Jadi Cyril dari Alexandria itu memiliki kristologi oneness. Sedangkan Nestorius itu memiliki kristologi Antiokhia atau kristologi subordinat. Begitu. Loh kita ini ya yang berpaham subordinat itu kalah tidak masalah gitu loh. Kalah itu tidak masalah, tidak menjadi soal. Dibidatkan tidak menjadi soal. Ya, bahkan kalau pengen dikeluarkan dari kekristenan kita pun nggak menjadi soal. Tapi tolong ya jangan membuat orang lain itu buta terhadap sejarah ya.
Ya di kota mana? Coba saya tanya sama Bro Valen, di kota mana pertama kali orang itu disebut Kristen? Di Antioquia, Pak. Di kota mana ya pertama kali orang itu disebut Kristen, Bro Valen? Coba saya tanya. Di Antioquia, Pak. Nah, berarti kan di Antioquia itu pertama kali orang-orang Kristen rata-rata berpaham subordinat. Gitu loh. Bagaimana mungkin dengan sejarah seperti itu mereka mau meludahi fakta seperti itu? Saya kadang bingung dengan narasi-narasi dari joker swasta ini. Kayak maling kundang, Pak ya. Ya itu dia. Iya, iya, Pak iya. Jody iya. bukan Kristen loh, bagaimana ini? Doktrin subordinat itu pertama kali itu yang muncul di Antioquia itu. Justru yang belakangan itu doktrin oneness dan homoousios dari Alexandria. Gitu loh. Ya kalau memang saya itu salah ya silahkan ya keluarkan datanya. Keluarkan rangkuman narasinya begitu. Ya saya terbuka untuk disalahkan, terbuka untuk didebat gitu loh. Tapi jangan terus ngawur begitu seperti joker swasta begitu. Pak Jody, ya siapa yang mengajarkan subordinat gitu loh. Ya yang mengajarkan subordinat ya Antioquia itu, Bro. Iya. Gitu loh. Memang subordinat itu kalah itu betul ya. Kita juga mengakui dan kita legowo, dibidatkan juga kita legowo gitu loh. Nah inilah yang membuat ya mereka tuh ketakutan Bro Valen. Kalau kita dekatkan kepada sejarah yang sesungguhnya. Kenapa kok demikian ya? Karena terus pandangannya orang Kristen ini jadi netral. Gitu loh. Jadi mereka, ternyata pergolakannya itu berimbang antara Alexandria dan Antioquia. Nah, beberapa orang yang menyadari ini pasti terkejut. Begitu loh. Pasti terkejut ya. Kenapa kok terkejut? Ternyata tidak seperti yang didengung-dengungkan oleh mereka yang menjadi pemenang doktrin atau di puncak piramida ya, bahwa anak yang baru mendapat pendidikan dasar di STT itu langsung mengerti hipostatik union. Kok seperti Pak Suhento yang doktor loh Bro Valen. Pak Suhento. Iya, saya tahu. Suhento Lio saya tahu, dokter. Itu disepelekan, kok tidak mengerti hipostatik union. Nah, tunggu dulu Bro Albert Rumampo ya, tunggu dulu ya, jangan tergesa-gesa menyimpulkan begitu. Coba kalau panjenengan berani mengajarkan ya hipostatik union dari pandangan yang netral. Nah, jangan-jangan mahasiswanya lari ke subordinat semua. Nah, benar nggak nih, Bro Valen? Ya, silakan lanjutkan. Iya, bisa jadi begitu ya kalau jemaatnya lari ke jemaat ke gereja subordinat, wah pemasukan bisa kurang, Pak Jody. Itu yang jadi masalah ya. Jadi terkadang kita harus jujur loh. Karena saya dulu juga Kristen, rebutan jemaat itu hal yang sudah lumrah ya, walaupun diisi dengan satu marketing ayat-ayat dalam kitab suci itu udah pasti ya, tapi itu sudah menjadi hal yang cukup wajar di dalam persaingan jemaat di gereja ya. Saya kembali ke tema Pak Jody terkait dengan historical bagaimana narasi pada satu kata hypostasis union ini cukup menarik gitu. Jadi ada seorang muda mengkritisi seorang yang sudah tua kan gitu. Artinya dalam bentuk alegoris yang mereka sudah paham gitu. Dan anak muda ini mencoba untuk menarasikan mindset dia dan dia aplikasikan untuk mengkritik seorang dokter kan begitu narasi. Kadang saya juga menemukan hal-hal yang demikian Pak Jody ya. Contoh misal kayak tadi sore saya berdialog ya. Konsili Yerusalem yang ada di dalam Kisah Para Rasul itu bisa diputuskan menjadi di sana ada konsili Yerusalem tentang kanonisasi Torah. Nah ini saya jadi ngeblank gitu Pak Jody. Bagaimana di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 itu satu perikop saya baca di situ. Di sana nggak ada Bapak gereja itu mengkanon Torah. Gitu. Padahal menurut alur dari magisterium yang berwenang ya, padahal pengkanonan Alkitab pada konteks bapak-bapak gereja itu di abad kedua.
Jadi di sini ada Iya betul, misunderstanding. kelihatannya tahun 190 ya, itu Iya, di abad kedua. betul sekali. Marcion itu Mm-mm. membuat gaduh tahun 150 kayaknya. Lalu Mm-mm. kemudian tahun Mm-mm. 190 ya Dewan Ekumenis itu memutuskan untuk pengkanonisasi. Kelihatannya seperti itu, Bro Valen, kalau kita baca sejarah. Nah, makanya di situ saya ngeblank loh. Di 415 ini bukan sedang membahas tentang pengkanonan Torah, sedangkan kanonisasi Alkitab oleh bapak-bapak gereja itu sejarahnya di abad kedua. Bagaimana mungkin abad kedua ini bisa nyampe ke zamannya Paulus? Ini kan cukup aneh gitu loh Pak Jody. Nah, di sini kalau ada praktisi Kristen, mari ya, saya itu ngajak loh, mari kita itu belajar historical, sekalipun iman kita beda, tapi kalau kita duduk bareng, berdialog sesuai dengan alur, sesuai dengan magisterium, itu sangat baik gitu loh. Itu sangat sangat menjadi hal yang cukup positif ya. Mungkin dari perspektif Kristen yang bercorak Protestan mungkin memakai sola scriptura, mungkin dari otoritas memakai, ya memang mau nggak mau ya harus pakai magisterium, makanya praktisi Katolik ya itu selalu menarasikan apologet Kristen Protestan itu tidak bisa bertanggung jawab atas pengajarannya. Kenapa? Karena mereka nggak punya otoritas gitu. Kalau seandainya mereka mau mengalah ya, mereka mau mengalah, mau rendah hati, harusnya mereka memakai yang namanya magisterium. Nah, seperti itu supaya kita dapat alurnya gitu. Jadi apa yang kita bicarakan bisa menjadi hal satu narasi edukasi yang membangun kita mengerti tentang historical masa lampau dan kita bisa cross check di historical masa sekarang. Nah, seperti itu. Bahkan kalau kita dengar kata hipostasis union, mungkin kayak Uti Watimena, terus habis gitu Pak Saifuddin, ya mungkin dia juga nggak ngerti apaan sih, Nggak kan ngerti, pasti begitu Pak. nggak Pasti ngerti. Saya begitu, nggak jamin nggak ngerti. ngerti, nggak ngerti. Ya oke, dilanjut Pak Judi. Oke, baik. Kembali lagi kepada tadi ya, Bro Valen ya. Jadi sebetulnya begini loh, kita tuh hanya menuntut ya seseorang itu ya sembodo gitu aja gitu loh. Ya sembodo itu dengan apa ya, dengan sesumbarnya begitu loh. Kalau memang ya hypostatic union versi homoousios itu benar ya, ya jangan takut dong. Jangan takut ya menjelaskan secara netral ya, memiliki hypostatic union dari pandangan netral. Nggak perlu takut. Ya kan? Ya seperti saya ini ya. Saya tuh seringkali di dalam menjelaskan tentang 4 corak eksegesis hakikat Allah, itu kan saya jelaskan semuanya. Oneness, homoousios, ya, subordinat dan unitarian, saya jelaskan semua. Ya memang terkadang itu ya bau-bau mempengaruhi ke arah subordinat. Itu saya akui itu. Tapi saya tetap berusaha menjelaskan semua corak ini dengan semua risiko doktrinnya. Begitu. Ya supaya apa? Supaya tuh istilahnya begini loh, sembodo dengan sesumbarnya begitu loh. Jumbuh dengan gayanya begitu. Cocok dengan istilahnya laga-laganya begitu. Nah, seperti yang Pak Albert Rumampo tadi bilang bahwa ini Pak Dr. Suhento yang sampai lulus S3 saja tidak memahami hypostatic union. Ya, sedangkan yang mahasiswa dasar STT saya sudah paham. Lah sekarang saya tanya balik, siapa tahu Pak Suhento Lio itu memang sedang dalam pergolakan batinnya untuk kembali ke arah yang benar, menjadi seorang tokoh subordinat. Ya siapa yang tahu? Ya benar enggak nih Bro Valen omongan saya? Iya kan? Iya, benar. Nah, itu dia. Siapa tahu Pak Suhento ini di dalam pergolakan, di dalam mencari kebenaran, ya dia mau istilahnya balik kanan ya, menuju ke doktrin Kristologi Antioquia. Begitu. Jadi itu bukan karena Pak Suhento nggak paham hypostatic union. Begitu. Nah ini yang kadang ini orang itu terlalu terlalu percaya diri menurut saya. Begitu Bro Valen. Ya silakan. Iya, sudah di atas angin kan karena merasa pemenang doktrin. Iya, jadi dia meremehkan padahal dia sendiri tidak mengajarkan sesuai dengan magisterium kan begitu.
Kalau mereka mengambil satu narasi tentang terkait masalah hipostasis union yang udah diajarkan di Konsili Chalcedon, begitu Pak Jody ya. Iya, Dari itu, betul. Heeh. jadi dari itu semua itu juga kembali ke magisterium sesuai dengan ajaran gereja yang berwenang kan, yang berwenang mengajarkan tradisi-tradisi dari Bapak Gereja, gitu loh. Artinya begini, kalau saya dulu pernah dialog dengan Albert Rumampuk ya. Jadi saya sekarang belum ketemu di live ya. Tapi kalau dia sudah tahu saya ada channel, mungkin saya rasa dia juga akan berani berdialog tentang Trinitas sama saya. Jadi dulu Pak Teguh Hindarto, Albert Rumampuk, saya itu sering berdebat. Ya masih belum santer-canternya YouTube, kita masih berdebat di Facebook ya. Bagaimana pandangan dari Pak Teguh Hindarto dikatain sabelian ya oleh si Albert Rumampuk. Belum lagi nanti saya berdebat melihat bagaimana perdebatan Budi Asali, Pak Budi Asali yang cukup sarkas ya kalau saya bilang. Pak Budi Asali itu kalau dialog debat itu dulu masih zaman email Pak Judi. Jadi kita itu debat itu pakai email gitu. Jadi nungguin. Kita ngomongin nungguin. Nah, nanti kalau itu udah habis gitu kita debat di Facebook ya. Jadi mulai dari Pak Teguh Hindarto, Pak Pendeta Teguh Hindarto, terus Pendeta Yakub Sulistyo, Pak Lukas Sutrisno, terus siapa lagi itu? Ada Pak Budi Asali. Itu dulu kita berdialog di Facebook gitu. Bahkan dulu saya juga berdialog dengan Rabbi Tovia Singer itu di Facebook semua. Belum ada channel-channel yang kayak begini gitu. Iya, Aku belum nggak ada bisa yang kayak begini. bayangin dialog pakai email. Loh iya dulu. Makanya dulu saya tanya sama Lemotnya Pak. minta ampun itu. Saya berdialog dengan ustadz ya, dengan seorang ustadz yaitu Pak Menechem Ali itu di Facebook habis-habisan kita berdebat. Itu dulu di Facebook kita berdialog secara kredibel, tidak seperti apa ya? Kalau kita melihat channel sekarang, kita dialog itu kayak apa ya? Kayak sampah gitu loh Pak Jody. Kata-kata sampah itu keluar semua. Tapi kalau kita melihat narasi dari Pak Menechem Ali menjelaskan, dulu saya masih ingat perihal kata Mekah ya. Kata Mekah itu beliau menjelaskan begitu detail, mengambil dari referensi-referensi Semitik diambil semua. Dan saya juga pernah ngelihat dialog antara Pak Pendeta Teguh Hindarto dengan Albert Rumampuk. Itu cukup bagus gitu loh, dengan referensi-referensi yang cukup jelas. Tetapi kalau saya melihat di sekarang ini ya, di channel-channel ini, aduh, beneran loh, kayak sampah semua loh. Apalagi ketika mereka menarasikan tentang masalah Trinitas, itu nggak ada alurnya gitu loh. Ketika kita nanya begini, dari mana alur kamu? Kamu nyeritain kamu mengambil ayat ini dari mana? Contoh, Trinitas memang saya akui ya, di dalam magisterium itu Bapak Gereja mengambil narasi di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu ada ya. Itu ada. Theophilus itu mengambil narasi itu untuk menceritakan tentang Trinitas. Tapi ketika seorang apologet Kristen, Protestan mengambil satu referensi ayat tersebut, mereka nggak tahu ketika ditanya, itu otoritas siapa kamu ngambil itu? Loh, kita berhak menafsirkan. Atau jangan-jangan kamu dengar dari orang ke orang, nggak tahu itu otoritas yang ngambil ayat itu dari tradisi magisterium siapa? Theophilus yang mengambil. Tapi mereka nggak tahu di situ Pak Jody. Nah, inilah yang disayangkan kepada para apologet Kristen gitu loh Pak Jody. Mereka sangat buta, bisa saya kan buta bahkan minim tentang historical tradisi Bapak Gereja, bahkan pengajaran-pengajaran dari Bapak Gereja. Artinya ada satu narasi begini, kalau kalian lepas dari tradisi Bapak Gereja, kalian nggak bisa bertanggung jawab menceritakan doktrin kalian. Artinya, kalau kalian tidak memakai referensi tradisi Bapak Gereja, artinya kalian melupakan tradisi Bapak Gereja yang baik secara tertulis maupun lisan, itu semua dijelaskan di dalam magisterium. Dan itu adalah hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh para apologet Kristen yang Protestan. Tapi nggak semua Pak Jody. Ada yang tahu tentang konteks magisterium dan bagaimana menjelaskan seperti tema kita pada malam hari ini ya, yang dibahas sama Pak Jody ya, terkait dengan hipostasis union. Nah, mungkin seperti itu dulu Pak Jody. Iya, baik Bro Valen. Nah, sedangkan itu kita kan sudah pengalamannya debat dengan beberapa orang ya. Sama seperti kayak joker swasta itu ya. Itu kalau kita ngomong ya,
Nestorius itu memiliki kristologi Antioquia, dia pasti bisa tepuk jidat ya, kaget ya. Dia bisa pingsan loh. Loh, dia bisa pingsan kalau tahu bahwa Antioquia itu berdoktrin subordinat. Begitu. Yang keluar dari Kristen ya justru dia, karena pertama kali orang Kristen itu ya di Antioquia. Iya. Iya, ini loh, ya gini loh Akhirnya memisahkan diri di Alexandria, Pak. Jadi ada satu pergolakan doktrin di Antioquia dengan di Alexandria ya. Betul. Memang di zaman dahulu itu ya dua pusat scholar atau pusat pendidikan teologi ini bergolak ya. Jadi untuk di Antioquia itu bercorak doktrin subordinat ya, yang seperti saya yakini, atau homoiousios. Nah, sedangkan untuk yang di Alexandria itu memiliki kecenderungan oneness atau hermogenes atau homoousios gitu. Nah, ini yang bagaimana ya? Ini yang terkadang ini ya beberapa apologet itu menolak realitas ini. Menolak dah. Udahlah, kita ini kita kan pengalaman nih, jelasin kayak gini sama joker swasta ya. Misalkan besok dia gabung di sini menantang debat kita gitu. Ya tetap dia nggak percaya. Saya yakin itu 100%. Karena mental blocknya itu sudah sangat parah nih Bro Palen. Mereka ini para apologet ini ya. Yang pertama itu kita sudah ngomong ya, Tertullianus itu berpaham subordinat. Ya, Bro Palen kemarin juga nyimak ya dari doktor loh ya, Dr. Jaime Mateas. Kurang apa lagi itu scholar ya, itu mereka yang memiliki wawasan luas itu juga tetap disangkal, saya yakin. Iya. Saya yakin sekali, apalagi kita cerita bahwa di zaman dahulu ada pergolakan antara Antioquia dan Alexandria, antara subordinat dan homoousios gitu. Mereka pasti akan menyangkal sejarah itu. Nah, kita kembali lagi kepada topik yang kita bahas ya, Bro Valen ya. Ini cukup menarik ya. Ini cukup menarik ya. Ini saya berharap Pak Suhento itu bisa balik kanan menjadi pionir ya, subordinat ya. Loh, ini Pak Suhento ini seperti ini itu baru bulan ini loh Bro Valen. Bro Valen jangan bilang bahwa kejadian ini sudah lama, enggak. Jadi ini kemungkinan besar ini Pak Suhento itu ya anggap saja dapat pewahyuan begitu. Pewahyuan untuk menjawab pergolakan batinnya ya. Semoga Tuhan memberkati pikirannya untuk memilih doktrin subordinat. Nah, kita coba kembali kupas ya, karena mungkin para viewer ada yang kepo. Ada apa sih dengan Pak Suhento Lio? Kan mesti kemungkinan ada yang kepo. Coba nanti kita coba simak di sini ya. Di menit ke 42 ini coba. Ini kita simak menit 42. Nah, semoga ini bisa memuaskan ya para viewer ini. Sebentar, saya share screen dulu. Ya. Yunus 41, jadi ada keterpisahan antara Bapa dan Logos yang sudah berinkarnasi tersebut. Nah, ya mungkin itu posisi dari Pak Leo dan memang kalau kita melihat ilustrasi Tritunggal yang seperti dipahami oleh orang Kristen pada umumnya dan Pak Leo kelihatannya berbeda. Karena kalau Kristen mainstream ini di sebelah kiri gambarnya, the Father is not the Son, is not the Holy Spirit, is not the Father. Tapi mereka adalah Allah. Nah, Pak, di dalam Facebooknya, Pak Suhento Lio juga menggunakan gambar ini, saya lihat. Dia pakai gambar ini, tapi ketika dia menjelaskan gambar ini berbeda dengan yang dipahami oleh orang Kristen pada umumnya. Sebetulnya Pak Lio lebih cocok menggunakan gambar seperti ini. Jadi, Bapa itu terpisah dengan anak terpisah dengan Roh Kudus juga terpisah dengan Bapa. Tapi mereka adalah Allah, ini anehnya. Ketiganya adalah Allah, tapi kok bisa terpisah, kata Pak Stanley tadi. Kalau ketiganya adalah Allah, berarti mereka setara. Lah kok mereka bisa terpisah itu bagaimana ceritanya?
Jadi ini sebetulnya posisi Pak Leo di sini, bukan seperti ini posisinya. Karena dia mengartikan kata is not ini berbeda, bahwa Bapak berbeda dengan anak itu sebagai terpisah katanya dia. Nah, mungkin ini posisi dari Pak Liao yang harus kita pahami, dan saya mic-nya. Ya. Oke, udah saya klik ya Bro Valen. Nah, itu tadi secuplik dari apa yang dinarasikan oleh Albert Rumampuk. Bro Albert Rumampuk tentang Pak Pendeta Suhento Lio ya. Jadi kemungkinan besar ini apa yang dibatin Pak Suhento itu pada bulan-bulan ini akan bergolak. Bergolak ya. Kenapa bisa begitu? Itu sama seperti yang saya alami dahulu. Kenapa ya? Saya juga merasakan bedanya. Saya ini kan bakul timlo ya. Saya bakul timlo. Istilahnya pergolakan saya itu tidak mempengaruhi banyak orang, begitu loh. Jadi istilahnya itu nggak apa-apa Pak Jody ya. Orang Petrus saja penjala ikan ya. Ya jadi kerjaan itu bukan menjadi hal apa ya. Jangan sampai kita minder. Orang murid dari Yesus sendiri, Petrus saja seorang penjala ikan, artinya nelayan dia. Ya mungkin nggak ada masalah sih, kan begitu Pak Jody. Ya semoga sih apa yang dikatakan Bro Valen cukup membuat saya semakin percaya diri. Iya. Tapi saya ingin gini Bro Valen, menjelaskan kepada Bro Valen, ya kalau Pak Suhento itu berbeda Bro Valen. Dia tuh membawai banyak orang ya. Begitu dia bergerak menjadi subordinat atau triteos yang setara ya. Triteos yang setara atau subordinat ya, itu nggak tahu lah kita ya. Ya semoga ya Tuhan memberkati pewahyuannya Pak Suhento yang sedang bergumul untuk saat-saat ini ya. Itu akan merubah peta kekristenan begitu. Lu kan dampaknya meluas Bro Valen. Iya kan? Kalau langsung misalkan anggap saja yang ikut Pak Suhento Lio tuh nggak usah banyak-banyak lah, 500 orang gitu saja. Dan 500 orang itu memenuhi Facebook, memenuhi StreamYard, memenuhi Zoom, lalu kemudian mereka bergerak ke arah subordinat. Wah udah. Homoousios kelimpungan ya Bro Valen ya. Homoousios kelimpungan dan kita mendoakan itu terjadi Bro Valen ya, silakan. Ya yang pasti Vatikan bikin konsili lagi nih. Pasti. Iya ada pasti. Loh sekarang gini ya. Enggak, kita logika loh. Logika kita tahu konsili terakhir itu kan konsili Vatikan kedua ya. Tahun-tahun yang berapa puluh tahun yang lalu kan itu konsili terakhir kan konsili Vatikan kedua. Nah, kalau seandainya muncul gerakan subordinat di Antiochia dengan konsep Antiok, udah pasti kalau mulai dari Indonesia ya kita ini berbicara ya mungkin itu bukan bisa menjadi hal suatu kenyataan, tapi kalau seiring berjalannya waktu kita kan nggak ngerti juga Pak Jody. Mungkin dari teologi kekristenan mengalami satu perubahan doktrin. Orang dulu aja di zaman Konsili Nisea pertama berpihak kepada Athanasius, dari Athanasius bisa berubah ke Arius. Bisa jadi kalau ini pergolakan ini semakin hari semakin orang itu mulai mempelajari historikal, orang itu mulai belajar dari tradisi Bapak Gereja. Dan saya yakin manusia itu diberi akal gitu. Nggak mungkin toh kita mempelajari satu doktrin terus kita langsung percaya, nggak mungkin. Kenapa? Karena setiap manusia punya satu mindset tersendiri gitu. Ketika dia mempelajari satu doktrin. Dan bisa jadi kalau sampai subordinat Antiochia bisa berkembang sedikit demi sedikit, entah itu 30, 50 tahun, 100 tahun kemudian, sudah pasti Vatikan bikin konsili lagi ya. Kalau itu terjadi nanti joker swasta pingsan masuk UGD, yang tanggung jawab siapa Bro Valen? Nah yang pasti joker swasta tinggal nama kan. Iya. Dia kan nggak siap mental untuk dianggap bidat Bro Valen.
Ya, biasalah seperti yang Pak Jody bilang, orang kalau sudah di puncak ya, di puncak apalagi di puncak Puncak piramida di piramida dalam ya. iya di dalam ketenarannya, mereka akan menganggap orang lain itu remeh gitu loh Pak Jody. Ah, Betul. kamu bidat, kamu sudah kalah di dalam perdebatan di konsili-konsili kalian kalah semua. Mulai dari konsili Nisea, Konstantinopel, Efesus, Kalsedon, habis. Tidak ada yang bisa mengalahkan kan begitu. Artinya mereka di atas angin. Ya, Makanya kalau betul. ada satu pengajaran doktrin yang berbau musuh-musuh dari pemenang doktrin itu bisa. Kalau itu sampai istilahnya dunia katakanlah 100% berdoktrin simbolum Athanasium dan tiba-tiba 40% ada doktrin subordinat Antiochia, udah pasti Vatikan akan bikin konsili, dikumpulin semua. Ya Pasti enggak itu lah akan Bro Valen, ribut. enggak lah itu. Loh, enggak, udah Ya kita ini kan pasti ya, terjadi kita lagi kan pergolakan. enggak akan apa ya berkayal sejauh itu Bro Valen mengada-ada itu enggak. Loh, bukan mengada-ngada, segala sesuatu mungkin loh. Segala sesuatu Sulit Bro mungkin. Valen. Gini Sulit, aja Pak. Ini Ya. saya kasih tahu contoh. Penyembah nama Bapak Yahweh, penyembah nama Bapak Yahweh. Itu dulu sedikit loh Pak Jody. Tahu kan Pak Lukas Sutrisno, Pak Yakub Sulistyo. Itu dulu sedikit. Dulu sebelum Pak Lukas ya, sebelum Pak Lukas memberi nama Allah itu adalah Yahweh dan mengganti nama Yesus sebagai Yesua, dulu jemaat Pak Lukas itu ribuan. Bayangin, ketika dia memakai nama Bapak Yahweh dan memakai nama Yesua dan tidak boleh jemaatnya menyebut nama Yesus. Loh, Pak Lukas, Pak Yakub itu anti dengan nama Yesus dan nama Allah. Itu anti banget gitu. Dulu betul. Mereka itu sedikit loh. Dulu yang jemaatnya ribuan, dulu itu kalau saya masih tinggal di Jogja di Magelang itu kalau zamannya Pak Lukas itu jemaat masih menyebut nama Allah dan Yesus ribuan. Beneran. Itu dari pasar Rejowinangun ya. Ini saya sampai ingat loh. Itu mobil antri untuk berjemaat di gereja Alpha dan Omega di gerejanya Pak Lukas. Itu antrinya sampai segitu. Dan ketika Pak Lukas menemukan satu kebenaran menurut mindset beliau bahwa nama Bapa itu adalah Yahweh dan nama anak Bapa itu adalah Yesua, dia tinggalkan nama Allah dan nama Yesus, dia tinggalkan. Apa yang terjadi? Habis jemaatnya dari 1000 itu tinggal berapa? Ratus. Itu saya dengar kesaksian dari beliau karena beliau cukup baik bagi saya ya. Dia bercerita gitu. Dan akhirnya dari sedikit sekarang, jemaatnya udah ada di luar negeri dan dia udah punya yang namanya apa ya sinode tersendiri. Lu bayangin, itu di seluruh Indonesia penyembah nama Bapak Yahweh itu sudah banyak loh Pak. Jadi betul, dan itu ditentang, itu sampai ditentang sama pendeta Anwar Chen, terus Ibu Rita Wahyu itu menentang. Artinya begini. Ketika ada satu narasi doktrin nama Bapa adalah Yahweh itu mati-matian sampai sidang loh. Itu sidangnya ada di YouTube ada bagaimana persidangan Pak Yakub Sulistyo terkait perihal nama Allah. Kalau saya sih sebetulnya enggak, wong saya itu kan orang biasa ya Bro Valen. Saya sih enggak sampai muluk-muluk sejauh itu. Saya tuh hanya orang ingin tuh gini loh. Enggak seperti jogger swasta begitu loh. Jadi kita itu kacang tuh jangan lupa kulitnya. Ya. Jangan lupa bahwa orang Antiochia itu kristologinya tuh subordinat. Iya. Subordinat, Nestorius itu subordinat begitu loh. Ya, kamu jogger swasta jangan bidat-bidatin Antiochia gitu loh. Ini kalau orang saya begini, lupa kacang lupa kulitnya ini loh ya. Gimana Bro Valen? Kalau saya itu begini ya. Ini logika ya, kita main logika Pak Jody. Kalau kepercayaan yang ada di NKRI ini ya, itu semua di bawah undang-undang pemerintah loh Pak Jody. Artinya contoh agama yang nggak ada di dalam kolom KTP ya, Judaism ini minoritas loh Pak Jody. Tapi kenapa Judaism ini dilindungi dan banyak orang yang beribadah dalam konteks Judaism? Artinya kalau Pak Jody menganggap bahwa Triteos itu adalah benar, jangan takut, sekali gerak sekali gitu. Jadi saya juga mendukung ya, ini adalah satu narasi doktrin yang Pak Jody ajarkan, kalau perlu bikin gereja. Enggak lah. Loh iya. Loh sekarang gini loh Pak Jody.
gini, zaman Loh, milenial tuh sebenarnya nggak perlu sih Bro Valen kayak gitu. Kan yang nggak ada penting tuh masalah. pokoknya tuh yang Hmm. penting tuh gini, saya juga nggak ada hasrat seperti itu. Saya tuh hanya gini Bro Valen, ini saya bukan istilahnya, munafik, menipu diri sendiri, ternyata pengen begitu, enggak. Karena begini, saya tuh mencoba lebih realistis begitu loh, lebih Iya, realistis iya, iya. bahwa daripada kita mendirikan, hal-hal yang formal seperti itu, saya tuh lebih suka tuh komunitas gitu loh Bro Valen ya. Iya, Kenapa ya, kok ya, saya lebih jadi komunitas gitu loh, komunitas ya kan nanti Triteos. lama-lama kan komunitas kalau udah ada 10 orang bisa berjemaat. Orang sini udah ngizinin, Enggak Dirjen lah, Bima. saya nggak ada Iya, kepikiran seperti itu Bro Valen. tapi kan Kenapa? lama-lama Itu kan kayak begitu, Ndi. enggak gini Bro Valen ya. Kita Hmm. kita lihat realitas lah gitu ya. Hmm. Kenapa saya bisa bilang begitu ya? Karena yang namanya seluk-beluk tentang gereja, denominasi itu tuh membebani hidup kita lah gitu. Ya kan enak tuh malah justru itu ya komunitas begitu. Ya pokoknya yang penting itu happy bareng. Lalu kemudian kita itu memahami sejarah gereja dengan pandangan yang lebih netral begitu. Udah itu saja tuh sebetulnya istilahnya kita tuh bisa lebih seneng lah di dalam memahami sejarah-sejarah gereja begitu loh. Nah, Iya. kembali lagi ya kepada tadi ya Saudara Albert Rumampo ya gitu ya. Jadi Albert Rumampo ini mungkin belum pernah ya berdebat dengan saya begitu. Ya andai kan suatu ketika ya ada kesempatan untuk berdebat itu ya saya senang sekali begitu. Nah, saya itu berdebat itu bukan tujuannya untuk menang atau untuk gagah-gagahan, enggak. Saya tuh ingin ngasih tahu gitu loh kepada beliau ya, Saudara Albert Rumampo begitu. Jadi istilahnya tuh panjenengan tuh jangan istilahnya tuh mengentengkan begitu loh. Mengentengkan bahwa hipostatik union itu gampang dipelajari oleh anak sekolah tingkat dasar STT aja udah mudeng begitu. Mereka tuh belum tentu mudeng, Bro. Itu kan mereka hanya menjalankan PR dari para teolognya atau dosen mereka. Nah, tentu saja yang namanya PR ya sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan yang diajarkan, begitu. Nah, jadi ini membantah ya Saudara Albert Rumampo gitu ya, yang menganggap bahwa Pak Suhento Lyo itu kualitasnya dianggap lebih rendah dari mahasiswa STT kelas dasar. Ya saya membantah itu. Ya saya terus terang di sini membela Pak Suhento Lyo gitu loh. Pak Suhento Lyo itu seorang doktor yang sedang bergumul ya di dalam batinnya sedang bergolak ya, siapa tahu beliau memilih ke Triteos atau subordinat ya, saya nggak tahu lah. Itu kan pergumulan beliau sendiri. Atau mungkin suatu ketika ya balik lagi ke homoousios ya saya juga nggak bisa apa-apa gitu loh. Tapi di dalam konten ini saya ingin menegaskan bahwa persoalannya itu tidak sesimpel itu. Tidak sesederhana itu seperti apa yang dinarasikan oleh Saudara Albert Rumampo. Nah, kalau ingin Bro Valen itu bukti ya, coba nanti saya share screen gitu ya. Doktrin mereka tentang kesatuan hipostatik gitu. Saya akan share screen sebentar ya. Itu panjenengan akan rasakan bagaimana ribetnya tentang doktrin ini ya. Itu saya coba share screen di menit ke-20 ya. Itu pasti nanti akan Bro Valen tuh merasakan bagaimana ribetnya doktrin ini. Jadi istilahnya tuh tidak sesimpel ini. Tidak sesimpel itu gitu loh apa yang dikemukakan oleh Albert Rumampo. Sebentar saya share ya, Bro Valen ya. Share screen. Ya. Anak itu dinubuatkan. Jadi ada kealahan dan juga kemanusiaan. Semua akan usang, terkikis waktu dan cuaca. Saatnya seorang anak telah lahir, ya manusia. Tapi kemudian disebut sebagai El Gibor, Allah yang kuasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Hanya Allah yang bisa disebut itu, tidak ada
Raja Hizkia ataupun siapa yang bisa memiliki predikat nama seperti itu, hanya Yesus Kristus. Nah, kita masuk dalam kesatuan hipostatik. John Calvin mengatakan bahwa kedua natur itu disatukan tanpa adanya transfer atribut. Jadi kedua-duanya itu dipertahankan dalam satu pribadi. John Walford juga demikian. Kedua natur disatukan tanpa kehilangan satupun atribut esensial. Kalau begitu, kalau Yesus berdoa kepada Bapa, dia terpisah. Lalu di mana natur ilahinya? Itu akan menjadi pertanyaan logis. Lalu Paul Enns mengatakan kesatuan hipostatik itu menjelaskan logos yang mengambil natur manusia tanpa, perhatikannya, tanpa kehilangan natur ilahinya. Makanya tadi saya katakan bahwa konsekuensi logis dari Trinitas terpisah dengan mengatakan Yesus berdoa kan di bumi, Bapa di surga. Lalu natur ilahi Yesus di mana? Apakah natur ilahi Yesus hanya terkungkung dalam kemanusiaannya atau hanya di bumi? Atau kita bisa melihat bahwa kalau bersifat ilahi itu tidak bisa dikatakan terpisah. Di mana Allah itu maha hadir? Kalau Yesus bersifat ilahi dan dia adalah Allah dan Tuhan yang sejati, harusnya dia kan maha hadir. Maka tidak bisa kita mengatakan Trinitas itu terpisah. Nah, pemahaman komprehensif ternyata tidak dilihat oleh Pak Pendeta Liao. Jadi dia tidak melihat inkarnasi secara utuh dan kesatuan hipostatik. Nah, saya mengutip dari Louis Berkhof ya, ada 3 cara komunikasi dalam konteks inkarnasi. Nah, kita akan menggiring konteks ini ke dalam konteks inkarnasi Yesus yang jadi manusia tapi juga memiliki natur ilahi. Jadi ada 2 natur berdiam dalam satu pribadi. Ada communicatio idiomatum. Jadi di mana natur Baik, Bro Valen ya. Tadi itu adalah teori-teori ya, doktrin dari hypostatic union versi homoousios ya. Itu apa namanya, kalau panjenengan baca sekilas itu memang tampak membingungkan ya. Ya, itu bau-bau menolak silogisme begitu. Iya, pasti bingung lah Pak Judi ya. Karena mereka menolak silogisme. Udah pasti pendengarnya bingung. Mereka pun yang ada di ruang itu, netizen kalau dengerin kayak begitu, udah pasti bingung. Berbeda kalau mereka menerima silogisme, artinya ketika Yesus berdoa kepada Bapa, artinya ada 2 pribadi, kan begitu. Satu di sorga, satu di dunia. Kan seperti itu Pak Jody. Betul, betul sekali. Nah itu udah nggak bisa. Istilahnya mereka mau bilang kayak gimana? Contoh misal kayak begini. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, artinya Yesus berdoa kepada satu Bapa gitu. Artinya Bapa di sorga, Yesus di bumi. Lantas di sana dia mengatakan di mana natur ilahi daripada Yesus? Apakah natur ilahi Yesus bersama dengan di dalam tubuh Yesus? Jadi bingung gitu loh. Kalau ada di dalam tubuh Yesus berarti di dalam diri Yesus ada 2 roh, kan begitu. Ada roh Tuhan dan ada roh Yesus. Tapi ketika Yesus berdoa kepada Bapa, dan kalau kita kembali di dalam simbolum Athanasium ya, Bapa, Putra, Roh Kudus itu setara. Artinya ada 2 pribadi yang sedang. Iya, tapi itu kan nggak saya sebut Roh Kudusnya, Pak. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani kan Roh Kudusnya kan nggak ada, kan gitu. Nggak ada. Jadi di situ saya simpulkan bahwa di situ ada 2 pribadi, pribadi yang sedang berkomunikasi dalam konteks doa. Ini mudah dimengerti, mudah dipahami oleh orang-orang awam gitu loh. Bahkan mudah dimengerti oleh orang-orang yang punya akal. Bagaimana ada 2 pribadi, yang satu di dunia yang dianggap sebagai Allah juga, dan yang satu di surga yaitu Bapa yang juga adalah Allah. Jadi ada 2 pribadi Allah sedang berkomunikasi dalam konteks doa. Nah, seperti itu pemahaman saya. Iya, setuju Bro Valen. Memang kecenderungan kita kalau memakai silogisme ya seperti itu, begitu. Dan itu sesuai dengan perintah Tuhan ya, kasihilah Tuhan dengan segenap akal budimu. Ya salah satu bagaimana kita bersilogisme ya menggunakan akal budi. Ya kan, nggak mungkin kita tuh menggunakan ban motor ya kan. Mana ada orang bersilogisme menggunakan ban motor ya? Nggak mungkin gitu loh.
ya bersilogisme yang menggunakan akal budi begitu loh, dan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, ini cukup menarik, ada satu komentar ya Bro Valen, saya cuplik ya sesuai dengan topik ini dari Zuben El Genubi gitu. Ya, dia menulis begini, hypostatic union fusion Goku plus Vegeta Dragon Ball. Jadi begini ya, ini bukan kita maksud untuk membuli lah istilah-istilah seperti itu, enggak ya. Tapi kita mencoba untuk memahami apa sih yang dimaksud hypostatic union di dalam dunia milenial sekarang ini gitu loh. Jadi kan itu kan terjadi di masa lampau, kan di dunia milenial ini ya kita itu ingin memahami itu gitu. Nah, sebelum memahami hypostatic union versi Albert Rumampo ya, kita harus memiliki pandangan yang netral terlebih dahulu. Ya, saya ulangi lagi ya, pandangan yang netral itu ada 3. Yang pertama itu adalah Kristologi Nestorius ya. Kristologi Nestorius itu adalah 2 pribadi ya tinggal di dalam satu manusia, Yesus Kristus. Ya, Kristologi Nestorius. Walaupun saya agak ragu tentang itu. Masa Nestorius mengajarkan hal semacam itu. Tapi nggak apa-apa ya, kita ngikuti apa yang dinarasikan di dalam sejarah gereja zaman lampau. Nah, kalau untuk analogi Kristologi Nestorian gitu kan, atau hypostatic union ala Nestorius. Nah, apa yang dinarasikan oleh Zuben El Genubi ini itu memang mirip-mirip begitu memang Bro Valen. Jadi fusion Goku plus Vegeta. Jadi memang ada 2 pribadi yang kemudian hypostatic union menjadi satu pribadi. Nah, itu dianggap bidat ya, dianggap menyimpang oleh bapak-bapak gereja di zaman dahulu begitu. Dan saya pun juga tidak menyetujui dengan analogi yang seperti itu. Ya, karena apa? Karena memang di dalam Alkitab ya, kalau kita eksegesisnya itu sangat jelas. Sangat jelas di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu hologos sax egeneto. Itu di dalam tafsir sehari-hari itu adalah Sang Firman mengenakan daging sebagai bajunya, begitu. Nah, makanya kalau tanpa melalui prosedur Filipi 2 ayat 7 dan Ibrani 2 ayat 17 ya, itu akan menjadi tafsir seperti Konsili Kalsedon. Hologos itu sepenuhnya Allah, sax egeneto itu sepenuhnya manusia. Berbeda kalau itu kita mengikuti hypostatic union sesuai dengan prosedur, jadi hologos itu dikosongkan sesuai dengan Filipi 2 ayat 7, sehingga hologos ini ya ekivalen ya, keilahiannya tuh 0. Jadi ekivalen dengan roh manusia yang kemudian diberi baju daging. Sehingga itulah manusia Yesus Kristus dan ia disamakan dengan kita di dalam segala hal. Nah, kalau misalkan ya saya tantang sama Bro Albert Rumampo gitu kan, untuk mencoba ya membuka pikiran terhadap murid-muridnya atau terhadap teman-temannya ya, membuka pikiran bahwa ada ya sudut pandang yang netral terhadap hypostatic union ini, ada 3 sudut pandang ya. Dia berani pandak begitu loh. Kenapa kok saya menantang seperti itu ya? Jangan-jangan dengan ada pilihan semacam ini ya membuat pikiran mereka terbuka dan akhirnya mereka berbalik memilih kepada jalur subordinat. Nah, kira-kira begitu Bro Valen. Ya, silahkan lanjutkan. Ya, seharusnya ada satu dialog ya. Ya, kenapa sih ya? Karena kalau saya ngelihat Pak Judi ya, kayak kemarin saya referensikan Rudi Yohanes berdialog dengan Anda, tetapi saya tahu Rudi Yohanes pertamanya dia mau ya kan, mau, tetapi mungkin udah tercium narasi-narasi, mungkin dia nggak mau gitu loh. Pasti ada di belakang layar ini adalah orang-orang Kristen apologet. Janganlah berdebat dengan sesama Kristen kan begitu. Itu narasi yang cukup logik ya kalau saya bilang. Ngapain kita berdebat sesama Kristen kan gitu.
Itu perspektif mereka, Pak Judi. Artinya sebenarnya Kristen dengan Kristen berdialog, duduk bareng, membicarakan doktrin terkait tradisi Bapak Gereja, itu cukup bagus loh. Daripada Dan itu kita sebetulnya biasa, Bro Valen. Itu zaman dahulu udah biasa kayak gitu sebetulnya loh ya. Iya, daripada kita membincangkan kitabnya orang lain. Benar nggak Pak Judi? Kan banyak Pak Judi. Mereka itu dengan polosnya atau bukan dengan polosnya ya, kalau saya bilang dengan PD-nya dia itu mempelajari kitabnya orang lain gitu. Terus habis itu malah seakan-akan lebih tahu dari yang pemilik kitab gitu loh Pak Judi. Artinya alangkah baiknya itu mereka membicarakan doktrin mereka sendiri gitu. Tetapi bukan dengan kalimat-kalimat yang sarkas, bukan dengan dialog-dialog yang berbau sampah. Tetapi ya seperti ini, kita berdialog, oh saya punya doktrin seperti ini. Pandangan saya, corak saya di Antioquia dan corak saya di Alexandria. Bagaimana menurut Anda kalau saya mempunyai perspektif yang seperti ini? Nah, mungkin itu cukup bagus ya. Tetapi sekarang kalau saya ngelihat ya, dialog itu belum apa-apa udah bidat. Nah, itu susahnya Pak Judi. Nah, mungkin seperti itu dulu. Iya, iya betul. Saya kok jadi teringat joker swasta terus ini. Tapi ini gini, Bro Valen ya. Saya juga sebenarnya udah memperingati loh, Bro Valen ya. Kalau panjenengan ya terlalu tajam ya mengupas tentang corak doktrin eksegesis hakikat Allah, itu panjenengan tuh nggak akan bro ada orang Kristen yang nyamperi channel panjenengan nantang debat, nggak akan. Bahkan kemungkinan tuh panjenengan misalkan ke channel lain untuk nantang debat H2H itu kemungkinan mereka juga ogah gitu. Lah gimana menurut panjenengan kalau mereka tuh ogah debat begitu gimana? Iya, udah saya tantangin mulai dari Gracia Pelo, mulai dari Deki Ngadas, mulai dari siapa tuh channel si Bom. Ayo kita duduk bareng, kita ngomong duduk bareng, kita buka semua tradisi Bapak Gereja. Jangan bidat-bidatin dulu gitu loh. Artinya kita berbicara tentang historical masa lampau gitu loh. Dan ketika kita ngomongin Yesus itu adalah prima causar, kita cek dulu historisnya di mana kan begitu. Nah, kalau udah nyambung sesuai dengan alur, ayo kita berdebat secara teologis. Nah, yang penting itu historis dulu gitu. Bagaimana mungkin kita mengerti Tuhan kalau kita nggak ngerti sejarah? Artinya begini, secara logika, semua manusia percaya dengan adanya Tuhan. Pasti ada buku yang pertama kali menceritakan tentang Tuhan. Yaitu Torah, kan begitu. Semua 3 agama Abrahamik itu mencatat di dalam kitabnya masing-masing. Ada tertulis tentang Torah. Nah, harus kita cari tahu dulu historikalnya di mana gitu loh. Supaya kita bisa nyambung alur yang disampaikan oleh Bapak Gereja pada masa lampau itu harus di cross check di era yang sekarang. Apalagi di era postmodern ini banyak sekali doktrin-doktrin yang nggak mengikuti alur serta tradisi dari Bapak-Bapak Gereja. Dan itu cukup membingungkan jika kita berdialog dengan seseorang yang tidak mengerti tradisi-tradisi yang sudah dijelaskan di dalam magisterium. Contoh misal begini, di zaman Ptolemei, bagaimana orang Yahudi lagi menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Greek, itu ada dari praktisi Kristen itu bilang, itu zamannya para nabi. Bayangin dong. Jadi para nabi itu mengkanon kitab Taurat itu historisnya di mana? Nggak ada loh. Jadi di situ saya ngeblank. Saya mau berdialog dengan orang yang benar-benar punya alur. Artinya kamu itu sedang merepresentasikan ajaran kamu. Harus sesuai dengan Bapak Gereja yang udah disono di masa lampau dan harus kamu buktikan di era yang modern ini gitu. Kenapa? Karena jejak digital itu nggak mungkin hilang. Makanya kalau saya berdebat dengan seorang pengacara, Pak Bobson, saya selalu berdebat dengan pendekatan Bapak Gereja. Artinya, kalau kalian sebagai seorang Kristen yang mau rendah hati berbicara tentang doktrin, ya kalian harus rendah hati. Imani itu kalau semua itu hasil pendekatan dari Bapak-Bapak Gereja yang mengeksegesis apa yang ada di kitab suci. Tapi mereka nggak mau, Pak Jody. Mereka maunya menurut mindset mereka ya itu yang paling benar. Kalau nggak sesuai apa yang gue bilang bidat. Apalagi Pak Jody duduk aja udah bilang bidat.
Kenapa? Karena mereka pemenang doktrin, udah di atas awan-awan, sudah bertindak seenak mereka gitu. Belum tentu ajaran mereka benar. Kenapa? Karena mereka sendiri menolak yang namanya silogisme. Kan begitu Pak Judi? Iya, betul sekali. Betul sekali, Bro Valen. Nah, ini sebetulnya topik yang agak berat sebetulnya, Bro Valen, ya, hypostatic union itu. Beratnya itu sebenarnya bukan karena topiknya sulit, bukan, tapi karena kita jarang mendengar itu aja gitu, sehingga nampaknya itu berat gitu. Tapi sebetulnya kalau kita bereksegesis dengan pandangan yang lebih netral, sebenarnya ini topik yang bisa ya bukan terus lalu kita anggap topik yang mudah, bukan, tapi topik yang sesungguhnya bisa dicerna. Nah, sehingga begini maksud saya gitu, ini buat istilahnya tuh buat perbendaharaan gitulah. Perbendaharaan ya, kalau mereka yang apologet Muslim ya, kalau sedang berdebat dan mendengarkan istilah-istilah hypostatic union ya, itu jangan bingung dulu begitu. Jangan bingung dulu dan seolah-olah itu sesuatu yang misterius atau sulit dicerna begitu ya. Sulit dicerna itu karena mereka menjelaskannya tuh menolak silogisme begitu. Tapi kalau panjenengan bisa bereksegesis dengan baik dan tertib itu ternyata bisa dijelaskan hypostatic union itu dengan baik dan struktur yang jelas gitu, Bro Valen. Gimana kalau misalkan ada netizen yang naik atau pertanyaan dari netizen itu sudah ada atau belum itu, Bro Valen itu? Supaya Ya, kita kalau bisa merespon lah. Maksudnya apa yang kita sampaikan ini bisa tuning pandak gitu loh. Takutnya nggak tuning gitu. ya. Jadi kalau ngelihat di netizen ya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ya. Tapi pertanyaan ya kita juga harus pilih pertanyaan yang edukasi ya. Bukan Ya, enggak apa-apa, pertanyaan Bro yang Valen. bukan Silakan, Bro pertanyaan Valen, yang menanggapi sarkas ini. gitu. Jadi ya saya sebenarnya mau bertanya gitu loh. Saya mau Oh, bertanya belum ya. ada ya? Iya sebenarnya ada, tapi saya akan menampilkan pertanyaan yang lebih eksklusif. Artinya para netizen juga berhak bertanya, tetapi dengan narasi yang istilahnya bukan pertanyaan yang sarkas gitu loh. Artinya di atas kita sedang beredukasi, berbeda kalau kita di atas sedang sarkas-sarkasan ya. Mungkin boleh pertanyaan sarkas, tapi di atas kita sedang beredukasi ya. Saya juga mau nggak mau harus objektif, pertanyaan juga harus edukasi gitu loh. Karena banyak sekali kalau kita dialog itu pertanyaan kadang nggak ada wibawanya gitu loh Pak Jody. Artinya pertanyaan itu lo beneran loh. Itu problem yang mereka apa ya? Yang mereka nggak ngerti gitu loh. Kita ini berdialog dengan historical masa lampau yang mengambil dari narasi magisterium. Kita dialognya akademis gitu loh. Tetapi pertanyaannya nggak akademis coba. Kita akhirnya ngeblank gitu loh. Artinya ketika mereka membuat satu premis itu juga harus berdasarkan historical, kan begitu. Jadi Iya, tidak semena-mena bertanya gitu. Makanya itu sudah saya praktekkan dan itu sudah saya riset Pak Judi. Ketika saya berdialog dengan Kristen yang bercorak Trinitas A, B, C, D ya, saya coba praktekkan. Bapak Trinitas, iya. Oke, Bapak subordinat atau doktrinnya bukan simbolum Athanasium, saya bilang begitu. Simbolum Athanasium, betul. Dia bingung. Wah, apa itu? Trinitas saya kitab suci kan? Lah, semua Bapak Gereja mengamini doktrin Trinitas dari kitab suci. Alurnya Bapak Gereja mengamini doktrin Trinitas dari kitab suci dengan murni filsafat. Tetapi saya tanya kepada Anda ini menganut Trinitas yang subordinat atau di Athanasium? Gue bilang simbolum Athanasium. Iya. Udahlah, jangan ngomongin itulah. Kita kembali ke kitab suci. Lah iya, semua tuh harus kembali ke kitab suci. Artinya, dulunya itu ada tradisi Bapak Gereja. Udahlah, jangan kau bahas tradisi Bapak Gereja. Itu sudah masa lalu. Nah, di sini saya meriset, ya kan. Oh, artinya orang ini nggak mau berbicara tentang historical. Orang ini nggak mau berdialog dengan alur cerita. Ya, contohnya begini loh Pak Jody. Analoginya begini. Ketika kita bertemu dengan satu pihak berwajib dan
ada satu oknum yang dia udah tersangka. Gimana kasus ini bisa menjadi P21 kalau nggak ngikuti alur, coba? Nggak mungkin dong. Polisi itu tiba-tiba, lu gua tangkap, gua masukin di penjara, besok di sidang. Nggak mungkin, pasti ada narasi yang namanya BAP gitu loh. Berkas acara pidana, dan itu harus sesuai alur. Betul, betul, betul. Nah sekarang rata-rata orang dialog nggak ada alurnya, Pak Judi. Ya saya tutup mute aja, dengerin aja ya kan. Kalian, iya benar. Kalian ribut sesuka hati kau, yang penting viewer saya nonton. Akhirnya saya begitu. Nggak ada edukasi yang saya temui. Yang ada viewer gue tambah rame gitu. Viewer gue tambah rame gara-gara nonton orang ribut. Kan gitu. Ini yang terjadi gitu loh. Di perdebatan di era postmodern ini kayak begini, Pak Judi. Mereka lebih condong suka begini, Bro Valen, ya. Kalau Bro Valen tuh punya pengetahuan yang tajam seperti ini, juga punya dampak jelek loh. Nggak ada yang masuk ke channelnya Bro Valen untuk nantang debat. Iya nggak ada, Pak Jody, nggak bakalan ada. Orang mereka kan modalnya cuma itu tadi, exegesis mandiri yang melompat dari pagar gitu loh. Mereka buta historikal, apalagi mereka buta magisterium. Apalagi kita baru dengar konteks pengajaran tentang apa tadi, hipostasis union. Dan kalau saya praktekkan, Ibu Utiwati Mena yang terbaik, terhormat, ya, Anda tahu nggak hipostasis union kayak gimana? Ada di dalam konteks Trinitas. Udah, bingung lah dia. Itu kitab suci loh. Ya, kita tahu semua dari kitab suci. Nggak mungkin para bapak gereja ngambilnya dari kitab majalah Bobo. Iya, betul sekali. Mereka ngambilnya dari kitab suci semua. Betul sekali. Nggak mungkin dari majalah Bobo. Ada yang namanya hipostasis union yang berkaitan dengan Trinitas. Belum lagi nanti ada hierarki. Nah ini masalah-masalah yang kebegini, ini kayak disepelekan gitu. Yang penting kita bereksegesis, ngelompat pagar, udah hajar. Akhirnya Pak, ya mau nggak mau ya saya tutup mute saya, silakan yang lain berdebat. Yang penting viewer saya rame. Kenapa? Karena viewer sendiri, loh beneran loh Pak Jody, viewer sendiri itu kalau nonton orang rame pada seneng, tepuk tangan semua, udah jangan dipisah kan gitu. Tetapi itu akan iya berdampak ke channel kita gitu kan. YouTube sendiri dia praktekin kata-kata kotor nggak boleh loh dari YouTube. Nah itu yang saya apa ya, saya sayangkan gitu loh. Artinya kalau kita memang mau berdialog sesuai dengan alur, ya mbok kita duduk bareng, ya dialog ya kayak begini gitu loh. Kita sharing ini loh alurnya itu seperti ini. Jangan kau melompati pagar. Dan ketika engkau melompati pagar dan kau ketahuan tidak sesuai alur, ya berarti kamu nggak ngerti tradisi-tradisi bapak gereja. Artinya kamu modalnya nekat naik di dunia konten kreator. Sebenarnya gini Bro Valen ya. Saya juga sebetulnya itu ya memiliki pengetahuan yang terbatas. Jadi saya tuh ya nggak tahu semuanya gitu loh tentang bapak-bapak gereja, tentang sejarah, masih banyak yang saya belum tahu begitu loh. Jadi sebetulnya kan mereka gini, yang Pak Jody, sebentar, mau mendebat channel ini sebetulnya nggak harus terus sempurna pengetahuannya bapak gereja. Tapi yang terpenting tuh sebenarnya niatnya ini loh. Nah ini yang penting tuh niatnya. Iya, ya jadi begini loh Pak Jody. Zaman ini kan udah canggih tuh. Kita udah di era digital loh. Di era modern. Google, tahu nggak Google? Google itu aplikasi yang cukup positif ya. Kalau Google itu kita gunakan dengan baik, maka hasilnya akan baik. Kita pengen tahu sih apa itu magisterium, apa itu homoousios nicea, apa itu pengajaran bapak gereja. Kita tinggal klik aja. Yang penting kita bisa temukan referensi yang benar-benar kredibel. Iya, contoh kita mau dengar pengajaran dari Kristen Protestan, kita bisa mengambil dari University of Cambridge, di mana sekolah teologi yang sangat diakui. Kita bisa kita ngambil dari STT yang ada di Malang. Bro, ya itu kan? Bukannya sekolahnya Pak Mangapul Sagala itu, Bro? Apa? University of Cambridge. Nah, benar ya? Nah, itu sekolah tinggi teologi yang kredibel. Makanya saya kalau ngambil kalau saya ngambil rujukan dalam konteks Protestan, saya ngambilnya di University of Cambridge gitu. Dan kadang saya ada linknya begitu Bro ya?
ada pengajarannya ada. Jadi saya nggak asal ngebacot gitu loh. Ya, Saya betul, pakai betul. saya pakai rujukan dari orang-orang yang kredibel di bidangnya. Ya seharusnya mereka juga bantah dengan data yang kredibel gitu loh. Sekarang mah enggak Pak Judi. Yang Loh, penting dan apa yang mereka tuh gini hmm, loh, mereka tuh sebetulnya nggak ada data tuh ya hmm. nggak apa-apa. Asal terus di dalam diskusi itu, yuk kita cari bareng data itu, kan nggak masalah Bro Valen. Ya nggak mau mereka maunya Nggak mau ya? exegesis mandiri. Lu exegesis mandiri mereka berlebihan loh Pak Jody. Iya, betul, betul. Berlebihan loh. Loh, Iya, kita itu betul. nggak nyalain bereksegesis, berhermeneutik itu nggak nyalain, semua agama ada yang namanya hermeneutik, tapi jangan sampai hermeneutik itu melompati pagar gitu loh. Betul sekali. Itu yang bahaya, ya kan? Bahaya itu. Loh, saya sempat heran loh Pak Judi. Di zaman Ptolemeli ya, kayak tadi saya dialog di channelnya Halo? Pak Aditya. Iya, halo, denger nggak? Halo? Tadi sinyalnya putus. Iya, ini sudah dengar Pak Judi. Ya, Nah, sudah contoh aja ya, kita nggak usah terlalu banyak tinggi-tinggi membahas tradisi Bapak Gereja ya. Kita bahas yang dasar loh, yang sering kali didebatkan ya. Makanya ketika saya berdialog dengan komunitas praktisi Kristen yang bercorak Trinitas, saya tanya, kamu subordinatnya di mana? Apakah subordinat Tertullian ataukah homoousiosnya si Athanasius? Dia bingung loh Pak. Jadi itu bingung dia. Bro Valen ngomong apa gitu. Mungkin pikirannya mereka begitu ya, Bro. Udah pasti itu di dalam benak dia udah pasti. Aduh, mampus dari aku. Aku ditanyain subordinat Tertullian, aku ditanyain homoousios Athanasius, yang saya sendiri kurang dengar kata begituan. Gimana ya caranya? Ya udah, janganlah kau ngomongin Loh, tradisi tapi gereja. mereka kan Kan nanya begitu. sama Bro Valen kan enggak apa-apa. Kan enggak harus minder. Kan kita memang nggak semuanya bisa tahu kan, tinggal nanya. Loh, Itu aslinya maksudnya apa, mereka Bro Valen? Kan nanya aja, enggak. enggak masalah kan? Nah, kalau orang bertanya sama berdebat beda loh Pak Jody. Sama kayak begini. Contoh kalau saya nggak ngerti ya. Saya benar-benar nggak ngerti. Saya bertanya kepada Rabi saya, Rabi, teks ini tentang apa? Rabi ngasih tahu ya, saya udah selesai, nggak akan bertanya lagi kan gitu. Kalau menurut saya itu logika, saya nggak akan bertanya lagi gitu. Tetapi ketika orang itu beda loh, orang bertanya dengan orang berdebat. Tetapi mereka itu di dalam hati mereka ingin mendebat gitu loh, ingin menunjukkan ini loh aku bisa ngalahin kamu. Yang ada di dalam mindset mereka, di dalam point of view mereka itu cuma pengen ngalahin kita gitu. Mereka nggak bisa berdebat sesuai dengan alur tradisi Bapak Gereja. Mereka nggak bisa. Orang ditanya aja subordinat Tertullian sama homoousios Athanasius yang di Indonesia, mereka nggak ngerti loh Pak Judi. Lah kok gitu, netizennya banyak, bayangin coba. Tapi gini Bro Valen ya, saya usul ya, memang Bro Valen tuh suatu ketika harus kok debat itu kok sama apa namanya, lawan-lawan Bro Valen gitu di Zoom itu. Wes dikeroyok enggak apa-apa Bro Valen ya, dikeroyok 2. Saya di CIA. Ya, nanti malah nggak bisa ngomong kalau dikeroyok 3. Nih 2 itu ideal lah masih. Loh, saya di Zoom CIA Pak Jody, di Central Indonesia Apologet. Itu saya disuruh datang. Ayolah kau main di CIA ya. Ya. Dulu saya masih ke sono ya kan, masih bisa nge-live-in. Sekarang kan saya pakai HP aja kan. Jadi saya agak males gitu loh. Jadi saya teringat ketika saya di CIA di Central Indonesia Apologet ya, di Zoom-nya Trinitas. Kalau saya bilang itu Trinitas akut itu kalau gua bilang kan. Saya masuk di situ, kita berdialog. Yang namanya dialog itu kan one by one, satu moderator. Tetapi apa kata mereka? Kamu Valen, di sini ada 2 orang yang kan, ini jadi 1 lawan 2 gitu. Udah saya bilang, ya udah nggak apa-apa, 1 lawan 2. Lama ya kan, lama seiring berjalannya waktu dari 5 menit, 10 menit, setengah jam, semua partisipan yang di Zoom yang Trinitas ngedebat saya semua, bayangin. Udah, saya diem, saya mute. Kalian ribut silakan. Loh iya bener loh Pak Judi. Iya. Jangankan saya, Pak Judi coba aja sendiri masuk di Zoom CIA. Duduk aja ya, bidat udah masuk. Pasti gitu.
Saya jadi ingat dulu pernah masuk itu sama siapa Durat itu. Itu ngotbahi saya sampai ya mungkin 40 menit gitu. Saya diem aja gitu. Ya, biarin aja lah ngomong sampai 40 menit gitu ngotbahin saya gitu. Memang agak lucu ya memang itu mereka itu. Bukan lucu lagi Pak Jody, aneh gitu loh. Kalau mereka mau ngajak dialog, yang dibahas Trinitas, oke, pakailah alurnya Bapak Gereja gitu loh. Orang itu doktrin yang udah istilahnya udah apa ya, udah paten gitu loh. Betul sekali, betul sekali. Bapak Gereja itu saya lihat di dalam magisterium, dari pengajaran magisterium itu nggak pernah ngutip-ngutip kitabnya orang Yahudi. Yang mereka kutip kitab mereka sendiri, Perjanjian Lama. Kenapa? Ya, Ya karena betul. Perjanjian Lama itu kitabnya mereka. Gitu. Nah, kan Makanya dipakai. ada yang namanya KGK. Itu kan ada singkatan. KGK itu kan ada sampai berapa ratus KGK itu. Nah itu saya sampai rela loh. Saya ini nggak percaya Yesus itu adalah Tuhan, tapi saya mempelajari itu untuk apa? Gunanya apa? Ya supaya kalau saya itu berdialog saya ngerti gitu loh. Ini sebagai bahan perbandingan saya. Istilahnya kita sedang apa ya? Studi banding kan gitu. Betul sekali. Itu salah satu apa ya? Istilah viewer kita ini Bro Valen. Ada yang japri saya ya juga. Saya bilang begini sama dia. Kan dia muslim ya. Saya bilang, lah kamu tuh kok mau nyemplung dunia apologet? Kalau kamu nyemplung dunia apologet ya mau nggak mau kamu harus belajar sejarah Bapak Gereja dan Trinitas. Kalau enggak kamu cuma jadi untulan salang umban begitu. Saya bilang begitu. Jadi misalkan kamu itu berat untuk belajar ini, mending kamu udah belajar Al-Qur'an, hadis sama berdakwah gitu. Malah lebih enteng gitu loh. Nah, lalu dia jawab, enggak Pak Jody, saya pengen belajar apologet gitu. Ya wes nek ngono sakarepmu lah gitu. Ya baik itu baik. Makanya ada ya pendebat dari Islam kayak Dr. Zakir Naik, terus habis gitu senior dari Dr. Zakir Naik yaitu Ahmad Dedat. Mereka berani terjun mempelajari Kristen totalitas. Gunanya apa? Untuk mereka berdialog gitu loh. Kalau ada satu narasi dari pihak kekristenan, beliau kayak Zakir Naik, Ahmad Dedat itu bisa ngejawab gitu loh. Terus kalau saya yang suka berdialog, terjun di dialog, dan saya berdialog dengan para apologet Kristen, kalau saya nggak ngerti tradisi Bapak Gereja, apa kata dunia gitu. Saya ditanya, Judaism ditanya, tahu nggak kamu Irenaeus? Saya nggak ngerti Irenaeus siapa. Apa artinya saya berdialog? Sama halnya kayak Rabbi Tovia Singer. Rabbi Tovia Singer tahu semua, karena dia spesifik khusus untuk di bidang kekristenan. Kenapa? Karena dia mengkanter semua narasi-narasi dari misionaris Kristen. Dan kalau kita sendiri nggak ngerti alur dari tradisi Bapak Gereja, ya mati kutu kita lah. Mati kutu. Lu bener mati kutu lah. Kita dibohong-bohongin. Lu beneran kita dibego-begoin, dibohong-bohongin. Tapi kalau kita ngerti semua ya, apa yang diajarkan oleh otoritas gereja sesuai dengan magisterium, mereka mau bilang apa coba? Ketika dia ngomongin Trinitas, saya tanya, kamu homoousios Athanasius atau kamu subordinatnya Tertullian? Bingung dia. Belum apa-apa bahasanya gua nggak pernah gua denger. Kan gitu. Saya tahunya cuma Tritunggal mau Kudus itu aja. Iya, betul. Terus ketika berdialog, saya ditanya, kamu itu homoousios Athanasius ataukah kamu subordinat Tertullian atau kamu Praxeas? Apalagi Praxeas kan gitu. Iya. Lu beneran loh Pak Jody? Itu Manus ya betul, Manus Loh. Praxeas. Apa Bang Valen Praxeas itu apa? Coba ceritain kamu Tritunggal. Bapak siapa? Bapak Yesus. Anak siapa? Yesus. Roh Kudus siapa? Yesus. Lah kamu bilang Trinitas. Itu oneness. Iya. Dan itu jumlahnya banyak yang nggak ngerti kayak gitu ya. Banyak Pak Jody, banyak. Dia ngaku-ngaku Trinitas ketika ditanya Bapak siapa? Yesus. Anak siapa? Yesus. Roh Kudus siapa? Yesus. Kamu oneness, Praxeas. Tapi ngakunya Trinitas. Iya. Betul sekali Bro Valen itu. Itu udah sering saya nemu kayak begitu. Ya udah, saya mute. Udah kau berdebat sendiri, ya. Orang nggak sesuai alur. Betul. Tapi benar ini Bro Valen. Bro Valen ini kan
apa namanya, kita ini kan, saya lihat ini kan pada jarang ya kita kedatangan tamu yang untuk mendebat kita gitu. Nah, sebaiknya memang kita ya kadang keluar gitu, Bro Valen. Kalau Bro Valen keluar ya saya dipanggil saja, saya mungkin maulah mendampingi gitu. Daripada nggak ada yang mau, Pak Jody. Siapa Loh, yang mau orang? Mereka itu gini loh. nggak ada Apologet yang mau. Kristen. Nggak Ya, ada yang mau. Dia itu sudah ngerasa ya. Ngedebat Pak Jody itu sejarah Bapak gereja paham semua. Apalagi tanya aja lah sama Uti Watimena atau Pak siapa itu Pak yang apa Pak Saipudin Paul dari Samosata, emang mereka nggak ngerti Pak Jody? Enggak, gini, misalkan mereka nggak ngerti ya kita kan jelaskan juga nggak terus memandang rendah mereka, kan saya juga dalam menjelaskan kan tetap menghormati mereka, kan nggak apa-apa. Lah kalau orang namanya udah netizennya udah banyak terus dia berdialog one by one satu moderator kalah, malulah dia sama netizen. Alah, itu namanya jaim itu Bro Valen. Kan sebenarnya enggak makanya perlu kayak itu. Mereka kan nggak beraninya di situ. Mereka beraninya kita disuruh ke kandang dia udah siapin domba-domba. Kita ngomong 1, 2 udah dikeroyok kita. Akhirnya apa? Dialog kita nggak sesuai alur. Sarkas semua. Lah terus kalau ya kita nggak punya kesempatan ngomong itu. Makanya Pak Jody coba aja di CIA. Pak Jody kan sering di CIA. Jangankan ngomong orang kan kalau masuk Zoom kan klunting kan gitu. Klunting bidat masuk kan gitu. Aduh, saya jadi kok kangen nih sama Joker swasta ini, malah gara-gara Bro Valen nyebut bidat-bidat aja nih, malah kangen sama dia. Loh iya, pasti. Coba aja Pak Jody masuk di channel Kristen. Bidat masuk. Nah, belum apa-apa udah bidat kan. Padahal ketika mereka bilang bidat, kamu tahu nggak sih? Homoousios dari Athanasius, tahu nggak sih? Subordinat Tertullian. Tahu nggak sih Hypostasis Union? Bingung mereka. Janganlah kau ngomongin tradisi. Kembali kita ke Bible. Supaya apa? Supaya mereka lebih bebas, lebih leluasa, eksegesis mandiri sampai lompat-lompat pagar kan gitu. Waduh, saya tuh kadang dengerin orang eksegesis mandiri, saya tinggal ke kamar mandi, Bro Valen. Ya kalau saya sekarang gini Pak Jody. Saya bilang, ya nanti hari Minggu saya akan mereka tuh. Kayak kita dengerin kayak waktu pendeta lagi khotbah di gereja. Ini bukan acara khotbah. Kan gitu. Ya. Ulangi lagi Bro Valen, sinyalnya mati tadi. Ya, jadi kalau ada orang yang eksegesis mandirinya berlebihan ya kan, ya saya bilang ini tempat dialog bukan tempat khotbah. Kalau mau khotbah di hari Minggu di atas mimbar ya kan. Saya juga ngerti maksud Anda ngomong begini, wah seperti kayak apa ya? Macam-macam eksegesis yang sangat berlebihan gitu, melebihi kapasitas. Saya pernah ngelihat Tuhan, dia menyentuh saya, ya kan? Itu iman kamu sebagai seorang Kristen. Saya bergumul dengan Tuhan. Lah itu kamu ceritakan di ruang dialog ya nggak nyambung. Masalah kamu bergumul dengan Tuhan, saya mengerti tentang Tritunggal, walaupun itu nggak ada di dalam kitab suci. Terus adanya di mana coba? Ya di kitab suci Bang Valen. Nah, dari kitab suci tersebut yang menjelaskan dan sampai terjadinya satu alur itu siapa yang ngejelasin? Ya pokoknya kita kembali ke kitab suci Bang Valen. Nah ini gimana? Bro Valen, kelihatannya sinyalnya ada masalah ini Bro Valen. Oh iya. Oh tapi ini sudah jelas ya? Udah jelas lagi. Makanya mereka itu nggak bisa ngebedain Pak Jody, mana berdialog, mana khotbah gitu. Masa nggak ada sih Bro Valen yang kira-kira mau gitu debat atau diskusi? Iya kalau diskusi apa ya? Ya mungkin ada, tapi mereka gimana ya? Kalau saya bilang itu mereka pilih-pilih juga gitu loh. Duh. Coba kalau lawannya ya pilih-pilih. Kalau orangnya awam berani mereka Pak Jody. Tapi kalau udah kelasnya udah masuk ke dalam ranah apa yang dia bahas, apa yang dia monologkan itu udah berbau 1 SKS, 2 SKS, orang itu mikir loh.
bahasan kita ini udah nyampe SKS berapa kan gitu. Loh ini netizen ini untung loh. Sekolah tinggi teologi itu bayar loh. Lo bener, ilmu dari Paul Samosata, ilmu dari terus habis gitu ilmu tadi yang barusan kita bicarain hipostasis union itu adanya di sekolah tinggi teologi. Apa itu magisterium, itu semua dijelaskan di sekolah tinggi teologi, itu bayar. Kalau kita ngambil mata kuliah 1 SKS berapa Jo? Berapa ya? Saya nggak tahu, Bro Valen, lupa dah. Beneran. Kira-kira berapa ya? Saya lupa itu. Mahal ya. Mahal. Makanya mereka kan nggak ada narasi seperti itu. Narasinya taunya cuma begini Pak Judi, aku dan Bapak adalah satu. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapak. Itu di exegesis sampai lompat pagar. Pasti begitu memang, pasti. Duh, iya. Ya, coba saya pengen itu ngecek tuning lagi nih Bro Valen. Kenapa kalau saya sering apa ya cek tuning gitu? Karena begini ya. Topik-topik yang kita kemukakan itu sebenarnya topik yang bau-bau makanan keras dikit lah gitu. Jadi untuk para ini topiknya udah STT Pak Judi. STT, bukan betul. Topik lo itu lo bener ya, topiknya udah makanya STT. Gini, coba ada netizen itu kalau bisa ada yang naik 1 begitu untuk ngetes saja apakah tuning banda gitu. Siapa yang mau naik ini coba gitu untuk ngecek itu apa namanya bisa tuning banda gitu kan gitu. Tapi kalau sudah bisa tuning sama netizen ya sudah gitu. Itu kan kita hanya. Jadi setidaknya netizen itu udah tahu kalau mereka nonton para apologet yang sifatnya dia exegesis mandiri, sekarang mereka udah tahu, exegesis mandiri kau tidak tahu tradisi. Nah itu udah bagus, mereka udah mengerti gitu. Oh iya betul, itu udah bagus. Iya. Itu membuat apa namanya ya? Jadi debat kusirnya itu sudah diminimalisir gitu loh, Bro Valen. Iya. Wah kalau memang exegesis mandiri, apalagi kayak Pak Ibnu Kalam itu adalah, dia ngomong aja, ngomong apa aja saya nggak ngerti loh. Iya, tapi saya rekomendasi ya dengan Pak Ibnu Kalam terkait bukan masalah pengajarannya, karena pengajarannya masih belum kalau saya bilang belum dalam bentuk satu buku ya. Kalau dia sudah menerbitkan buku sesuai dengan referensi yang jelas dan bisa dibantah data by data, mungkin saya angkat jempol ya. Tetapi saya istilahnya respect dengan Ibnu Kalam, dia berani menyatakan dirinya sebagai teolog gitu, sekalipun masih kocar-kacir. Betul. Saya dulu saya sempat dengar gitu ya, memang agak kaget waktu itu. Wah ini ada Wayne Grudem di sini. Loh, orang itu boleh berekspresi, itu boleh gitu loh. Tetapi kan ada juri yang menilai gitu loh. Kita jangan lupa ya. Jangan lupa data masa lampau itu harus cross check di data masa sekarang gitu loh. Dan kita punya penggaris namanya, punya pengukur. Kalau Pak Ibnu Kalam menarasikan dirinya sebagai seorang teolog, ya kita harus pakai penggaris kita, pengukur kita. Kalau ngomong tentang doktrin Kristen, penggaris kita magisterium, kan gitu. Kalau nggak sesuai magisterium ya. Ngomong-ngomong teolog ya Bro Valen ya. Ini saya nggak ngomong nama orangnya ya. Saya jabrinan sama dia. Dia kelihatannya seorang pegawai yang bekerja di institusi kesehatan kelihatannya. Dari profil gambar foto WA-nya gitu. Itu cerita sama saya begini Bro Valen. Mungkin saya pernah loh cerita sama Bro Valen. Pak Jody, saya tuh pernah suatu ketika Pak Jody bingung, dia Kristen ya, dia Kristen Bro Valen. Saya tuh bingung tentang corak Trinitas ini, tentang Trinitas ini. Kalau dipikir begini jadinya begitu, kalau dipikir begitu jadinya begini. Saya mengambil kesimpulan itu bingung sekali. Ini Allah kita ini 1 atau 3 atau 1. 3 yang menyatu atau 1 yang mentiga gitu. Dia kolaps loh. Kolaps. Jebret masuk UGD. Oh iya. Iya. Ya, sampai segitunya.
Iya, betul Bro Valen. Jadi ya mengenai dia itu bohong sama saya juga nggak tahu ya, dihapusi ra ngerti. Tapi kan kita ini sebelumnya juga sering apa ya, istilahnya diskusi lewat WA dan sebagainya, kan passion-nya kelihatan itu Bro Valen. Iya, iya. Dari passion itu kelihatan dia nggak bohong. Dia nggak bohong. Dia memang sangat benar-benar ingin tahu tentang doktrin Trinitas gitu. Gitu. Dia kan Kristen dan dia sangat penasaran gitu loh. Kenapa kok ini memang ada sesuatu yang aneh gitu ketika kita mempelajari doktrin ini gitu loh. 1 atau 3, 3 atau 1 gitu. 1 menyatu 3, 3 menyatu 1. Dan semakin dia semakin belajar, ketemu hypostatic union, ketemu homoousios, dia kolaps. Nggak kolaps, nggak kuat, jebret masuk gitu. Iya. Ya sebenarnya mudah banget loh Pak Jody. Dihapusi ya arti loh ini Bro ya. Aku dihapusi arti loh ya. Tapi ini sebagai satu cerita lah gitu buat kita. Iya. Jadi sebenarnya mudah kalau kita mengerti tentang Trinitas itu mudah kalau kita memakai silogisme itu sangat mudah banget ya kan. Jadi iya 1 boleh, 3 juga boleh kan gitu. Tetapi rata-rata yang bikin pusing mereka menolak silogisme. Udah, kalau orang yang menolak silogisme, orang yang diterangkan akan pusing. Kenapa? Karena orang yang diterangkan ini akan memakai silogisme, memakai akal mereka sebagai bahan rujukan yang cukup logik di dalam mindset mereka. Itu udah pasti Pak Jody. Ketika mereka menarasikan seperti itu dan ada satu netizen melihat dengan konsep pola pikir yang basic, yang dasar dalam arti akal yang kita pakai sesuai dengan logik, terus kita narasikan sesuai dengan silogisme, pasti bertentangan gitu loh. Kenapa orang itu udah jelas 3, kenapa kau bilang 1 kan gitu. Padahal kalau mereka tuh nggak mau punya 3 Allah kan memilih corak Yohanes kan nggak ada masalah sebetulnya Bro Valen. Iya. Saya berkali-kali loh sering bilang begitu sama apa ya yang debat saya loh. Contohnya Jaka kemarin itu. Loh kamu tuh kalau takut memiliki 3 Allah ya sudah pilih Yohanes saja, nggak ada problem. Dan itu atas free will kamu, nggak ada yang melarang, nggak ada yang bidat-bidatin kamu gitu loh, nggak ada masalah gitu loh. Tapi dia jawab begini begitu gitu. Intinya tuh memang dia sendiri memilih untuk menolak silogisme. Sepertinya saya lihat begitu. Nah itu susah Pak. Jadi kalau orang udah model kayak begitu. Iya. Lu bener susah, nggak akan ketemu benang merahnya, nggak akan ketemu. Tapi ketika orang mau berani jujur, 1 bisa, 3 bisa, wah ini udah ketemu benang merahnya. Tinggal kita membahas materi berikutnya kan seperti itu. Tapi kalau udah masalah sema yang adalah ehad itu bisa dikategorikan istilahnya yang benar-benar 3, kamu bilang 1. Nah ini orang yang dengar bingung gitu loh. Artinya yang mendengarkan ini dia juga pakai yang namanya basic dasar dia karena netizen juga punya akal untuk berpikir. Betul sekali. Ketika ada narasi Bapa bukan Putra, berarti baik Bapa dan Putra pasti pribadi yang berbeda. Terus Bapa bukan Roh Kudus, artinya baik Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda. Dan di situ ada 3 pribadi, ada pribadi Bapa, ada pribadi Putra, dan ada pribadi Roh Kudus yang berbeda. Tetapi ketiganya adalah Tuhan. Artinya kalau kita memakai silogisme kita, ada 3 Tuhan yang berbeda. Ya betul. Tritheos kan. Nah, iya itu simpel, ya, itu simpel. Seperti yang tadi dinarasikan oleh Pak Suhentolio dengan diagramnya yang ada tulisannya terpisah itu tadi itu Bro Pak. Di konten-konten awal tadi. Lah itu yang ditunjukkan di Albert Rumapuk itu kan diagram dari magisterium, seperti itu diagramnya. Tapi ada lagi muncul diagram-diagram yang nggak sesuai magisterium Pak Jody. Ada lagi. Sebetulnya kan saya juga membuat diagram yang tidak sesuai dengan magisterium. Asalkan kita ini ya saya bertanggung jawab ya bisa menjelaskan dengan baik, lalu kemudian dari dasar ayat yang mana gitu sebetulnya tidak ada problem gitu ya. Tapi yang jadi masalah ini memang kalau dia tuh percaya dirinya tuh tinggi begitu kan, tapi nggak sembodo gitu loh, disuruh menjawab diagram begitu nggak ngerti gitu. Nah ini yang kadang repot ini.
Ya jatuhnya ya back to Bible mereka. Kenapa? Itu andalan mereka Pak Jody. Jadi kitanya yang serba salah kalau kita menolak back to Bible, artinya kita nggak percaya sama Bible kan gitu. Tetapi mereka akan selalu menggunakan senjata itu andalan mereka. Yuk kita back to Bible. Kenapa? Supaya mereka bisa eksegesis mandiri. Itu udah pasti Betul gitu. sekali. Betul sekali. Itu apa ya istilahnya cuma trik saja menurut saya itu. Iya. Jadi seolah-olah itu kalau kita tuh ikut dengan eksegesis Bapak Gereja gitu, mereka menganggap itu dasar dari buku primbon begitu atau buku buku anak-anak gitu. Nah ini yang ya istilahnya menurut saya itu ya narasi sesat menurut saya kayak gitu. Ya wes ini Bro Valen udah 2 jam gitu kan. Oke. Luar Oke. biasa ini kontennya Bro Valen makin lama makin berkualitas ini. Jadi Iya. apa bahan rujukan lah sama para netizen kalau untuk apa ya istilah melawan orang-orang homoousios ini. Luar Ya biasa. oke. Bisa di closing statement nama Pak Jody sekalian langsung saya tutup ya. Baik ya para netizen ya. Ini kita membuat topik dengan judul Hypostatic Union dari pandangan netral ya. Ini sebetulnya ya permintaan beberapa orang ya, apologet muslim yang japri ya. Itu mereka tuh ingin supaya ya ketika berdebat dengan corak doktrin homoousios Nisea, itu mereka tuh bisa memahami dengan lebih baik dan bisa mendebat mereka gitu. Jadi begini loh, topik yang kita kemukakan itu bukan karena kita ini gabut, lalu kita ini iseng-iseng, bukan ya. Supaya para netizen tahu begitu loh, bahwa topik yang setiap kali kita pilih itu adalah topik yang didasarkan oleh kebutuhan untuk saat ini yang mereka tuh japri ya dengan kita gitu loh. Mereka japri dengan kita, mereka bingung dan kita memberikan solusi, memberikan edukasi yang sesuai dengan kebutuhan ini gitu loh. Karena ya saya nggak tahu kok banyak sekali ya apologet muslim itu yang sekarang ini juga mulai merangsek masuk ya begitu, mulai merangsek masuk ke kubu-kubu lawan gitu, ke Zoom StreamYard Kristen yang istilahnya tuh pentolan begitu. Saya nggak tahu ini Bro Valen kok makin pede aja begitu mereka itu. Ya mungkin karena pengaruh kita juga gitu. Nah, semoga apa yang dilakukan oleh para apologet muslim itu bisa sukses dan juga bisa memberi dampak pada banyak orang sehingga semakin berkualitas dunia apologet pada saat ini ya. Itu aja yang pengen saya sampaikan Bro Valen. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya menjadi narasumber. Matur nuwun.